dia tidak diberikan hak untuk naik jabatan ataupun pangkat dalam 2 tahun terakhir, atau dia demosi pakai apa lagi, pangkatnya sudah pangkat yang paling rendah kan, begitu kan, apalagi gitu ya. Nah jadi saya kira rasa keadilan masyarakat mungkin akan menjadi masalah lagi dalam sidang kode etik kalau sampai ada sanksi yang sifatnya administratif kepada eliezer. Ya, jadi menurut saya sudah bahan pertimbangannya cukup matang untuk bisa diterima kembali, bahkan mungkin diberikan penghargaan harusnya. Tapi kalau seperti ini kan sidang kode etik kan bukan dalam rangka pemberian penghargaan kan, ini kan dalam rangka memeriksa apakah ditemukan atau tidak pelanggaran etik atau pelanggaran administratif yang dilakukan oleh seorang polisi begitu. Oke, Bang Jamin, nanti kita ngobrol lagi, tapi kita akan jeda sebentar sebelum menantikan juga Richard Eliezer hadir di TNCC Mabes Polri. Jangan kemana-mana saudara, Breaking News Kompas TV segera kembali. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Ada ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda. Aktivitas. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. ingat Mama. Ingat Tempra. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Neoremasil. Neoremasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil. Nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra
yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte. Ingat Mama, ingat Tempra. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebut hari ini Barada Richard Eliezer akan menjalani sidang etik. Sidang etik digelar secara tertutup dan dihadiri anggota Kompolnas, Beni Mamoto dan Pungki Indarti. 8 orang saksi akan didengarkan keterangannya dan diharapkan keputusan dari Komisi Etik dapat diketahui sore nanti. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini saya akan menyampaikan bahwa hari ini Rabu 22 Februari 2023, jamnya setelah ini akan dilaksanakan sidang KKEP, Komisi Kode Etik Profesi, atas nama terduga Baradae. Ya. Sidang ini juga dihadiri oleh anggota Kompolnas, Pak Beni Mamoto dan Ibu Pungki. Pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan di ruang, ya. Kita akan sampaikan ya hasilnya nanti, dan insya Allah mudah-mudahan sore ini atau mungkin tergantung pelaksanaannya bahkan sampai malam, tapi mudah-mudahan hari ini sudah ada keputusan. Itu saja yang kami sampaikan. Kemudian nanti pada pelaksanaannya rekan-rekan batasnya di sini saja untuk mensut gambar ya. Itu saja, kita tunggu pelaksanaannya. Terima kasih. Setelah ini, berapa saksi Pak yang bisa untuk sidang? 8 orang saksi, ya, 8 orang saksi. Jadi sidang ini ada 3 ya, 1 ketua sidang, kemudian wakil ketua sidang dan 1 anggota sidang. Jadi ada 3 orang yang memimpin jalannya sidang KKP ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, makasih ya Bro, makasih. Ya, Kita bahas lagi pagi ini sidang etik Richard Eliezer bersama dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Bang Jamin, ini kan sidangnya tertutup untuk sidang etik Richard Eliezer. Bagaimana memastikan kalau sidang ini akan berjalan dengan transparan, dengan memang tidak ada intervensi dari apapun atau dari siapapun di dalamnya, dan hasilnya memang tidak ada bersih begitu hasil dari sidang etik ini? Ya, Mbak Paskalis, memang itu aturannya memang tertutup karena konteksnya di sini adalah ini terkait dengan rahasia negara ya. Karena kan konteksnya ini kan jabatan yang diemban dalam tugas kepolisian ya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak menjadi konsumsi publik dan berbahaya kalau jadi konsumsi publik. Tetapi di dalam itu tadi kita dengar dan saya dengar ada Kompolnas ya, yang akan ikut, kalau nggak salah ada Pak Beni Mamoto dan 1 lagi ya. Jadi saya kira ini bisa menjadikan representasi pengawasan yang baik ya terkait dengan sidang kode etik ini. Cuma ada satu memang tidak ada dalam aturan, tapi sebaiknya menurut saya harus ada perwakilan dari LPSK di situ, karena sampai saat ini LPSK mempunyai peran dalam perlindungan terhadap saksi dan korban. Walaupun sebenarnya ya dalam pengaturan LPSK itu terkait dengan sidang tindak pidananya dan bukan sidang kode etiknya begitu. Tapi saya tidak tahu persis apakah sekarang ini masih dalam perlindungan LPSK atau tidak. Kalau tidak dalam perlindungan LPSK berarti sidang kode etik ini tidak perlu ada LPSK di sana. Tapi kalau masih dalam perlindungan LPSK,
maka itu melekat ya dalam jiwa Eliezer. Dimanapun dia diperiksa, kemanapun dia diperiksa, harusnya LPSK mendampingi begitu. Dihadirkan, Saudara Richard Eliezer sudah hadir untuk mengikuti sidang etik pada hari ini yang sudah digelar juga, berarti tadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, menggunakan seragam lengkap kepolisian pada siang hari ini. Ini menjadi vonis kedua berarti ya, setelah pada pekan lalu ia menjalani vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bang Jamin, ini kan kalau ada pro kontra juga yang muncul di masyarakat bahwa mungkin seharusnya Eliezer ini sudah tidak lagi berada dalam kepolisian. Lalu juga ada yang bilang kalau dia di kepolisian dikhawatirkan adanya intervensi atau ada ancaman untuk Eliezer, mengingat juga jabatannya yang masih rendah di badan kepolisian. Ini bagaimana Bang Jamin melihatnya? Bang Jamin, audio bisa di... mohon maaf. Ya, terkait dengan perannya tentu kita melihat ini bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi begitu dalam konteks sidang ini begitu. Saya tadi kembali lagi saya ingatkan ya, dalam konteks pendampingan LPSK itu sangat penting kalau memang masih dalam perlindungan begitu. Jangan hanya Kompolnas di sana, karena kan kita tidak tahu bagaimana bentuk pertanyaan dalam rangka perlindungan terhadap Eliezer ini begitu. Itu sih perhatian yang sangat saya soroti, Mbak. Begitu. Oke, ini berarti salah satu peran penting juga LPSK di sini. Tapi bersamaan dengan sidang etik ini, kemarin juga Dirjen Pas ini menyampaikan Bang Jamin kalau akan memberikan remisi untuk Eliezer. Nah, ini nanti sistemnya bagaimana Bang Jamin untuk semacam hadiah remisi untuk Richard Eliezer dari Dirjen Pas karena sebagai justice kolaborator juga? Ya, terkait dengan peran justice kolaborator memang itu hak-hak yang didahulukan untuk mendapatkan hak-hak remisi tersebut ya. Jadi dia mempunyai hak untuk didahulukan untuk mendapatkan. Biasanya kan dalam konteks ini kan orang harus menunggu ya, menunggu apa? Menunggu hari raya atau hari lainnya. Tapi kalau ini enggak, dia bisa diberikan lebih dahulu remisi tersebut karena status JC tersebut. Itu yang bisa langsung diterimanya begitu. Jadi itu merupakan hak-hak dari seorang justice kolaborator untuk mendapatkan remisi dan rehabilitasi, bahkan pengurangan ya terhadap hukuman dengan PB ya, pembebasan bersyarat dan asimilasi. Itu hak yang harus didapatkan lebih dahulu begitu. Oke, ini pernah terjadikah sebelumnya kasus seperti ini, Bang Jamin? Jadi justice kolaborator lalu diberikan remisi sebelum atau di luar hari-hari besar yang tadi Bang Jamin sampaikan? Ya itu kan keputusan yang terkait dengan status JC-nya. Nah, dulu itu kan khusus dilakukan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan lain sebagainya macam ya, yang ada pembatasan tidak boleh dapat PB kecuali dia adalah JC begitu. Nah itu yang didahulukan mereka untuk mendapatkan PB dan remisi dan asimilasi yang jumlahnya ya cukup signifikan begitu. Dibedakan dengan orang-orang yang tidak ikut dalam JC. Tapi kan peraturan itu sendiri sudah dirubah dan ada undang-undang terbaru tentang pemberian keringanan kepada terpidana. Nah sekarang JC tersebut dan semua orang boleh mendapatkan PB, tapi khusus untuk JC dia mendapatkan perlakuan khusus begitu yang harus diberikan kepada orang ini begitu. Dasarnya apa? Dasarnya karena dia status JC-nya. Jadi kalau kita menunggu hari raya, menunggu 17 Agustus, saya kira kecepatan untuk JC-nya kecil ya gitu. Karena memang juga kalau kita hitung kan sebenarnya kalau hitungan dengan PB hanya tinggal 3 bulan lagi ya. Ya, hitungannya tinggal 3 bulan lagi dia sudah bisa bebas begitu kan. Nah, inilah maka saya kira nggak menjadi hal yang signifikan lagi bagi lapas untuk bisa memberikan remisi percepatan terhadap pengeluarannya dari tahanan. Ini percepatannya jumlahnya juga akan tergantung di Jenpas berarti ya, Bang Jamin, tidak ada aturan khususnya? Tidak ada. Jadi dalam konteks berapa jumlah 1 bulan, 1 hari, itu tergantung prestasi yang dia dapatkan dalam
pemberi berkelakuan baik dan membantu pelaksanaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi itu kewenangan penuh daripada kepala lapas atas persetujuan dari Dirjen Dirjen Tahanan gitu ya, Rumah Negara, Dirjen Pak Sibri. Oke, kita nanti akan ngobrol lagi Bang Jamin, tapi kita akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV segera kembali. Buka betonnya, buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede, nambah tebel coklatnya. Pas digigit, Enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada grindilnya. kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Sari kandung Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Sari kandung Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada grindilnya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Sari kandung Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Yo, buka betonnya, buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede, nambah tebel coklatnya. Pas digigit, Enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Ada vitamin A, B dan C, C3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Ipi-pipinya dong, pilihan pas keluarga. Ipi-pipinya dong, dang ding dong, dang ding dong. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda, aktivitas. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran basmi noda. Iya ya hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Sari kandung Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu.
Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara Richard Eliezer sudah hadir di TNCC untuk menjalani sidang etik kepolisian pada hari ini. Kita akan langsung menuju ke jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di TNCC Mabes Polri untuk informasi lebih lengkapnya. Asri, tadi disampaikan oleh Karopenmas Polri kalau hari ini sidang akan dihadiri oleh anggota Kompolnas dan juga ada saksi yang hadir. Nah, ini saksinya apakah dari internal Polri semuanya atau dari sipil? Apakah Anda mendapatkan informasinya? Iya, Pak Skalis, yang jelas tadi disampaikan oleh Karopenmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, bahwa sidang etik Eliezer akan dihadiri oleh anggota Kompolnas, yakni Benny Mamoto. Nah, terkait 8 orang saksi lainnya juga yang dihadirkan dalam sidang etik ini juga belum dirinci apakah ini dari internal Polri ataupun juga dari eksternal begitu. Dan yang pasti tadi Richard Eliezer sebelumnya sudah hadir di TNCC Polri sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga sebelumnya Ketua Sidang Etik, kemudian Wakil Sidang Etik hingga anggota sidang etik sudah masuk terlebih dahulu begitu ke dalam ruang sidang sebelum Richard Eliezer. Artinya juga saat ini sidang baru dimulai, begitu baru berjalan, dan tadi Karopenmas menyampaikan bahwa akan disampaikan bagaimana hasilnya setelah ada keputusannya ataupun juga setelah sidang berlangsung nanti akan disampaikan kepada awak media dan tentunya kepada publik. Baik itu terkait siapa saja saksi yang dihadirkan, terus juga terkait dengan apa hasil sidang etik dari Eliezer sendiri. Tapi Pak Skalis, kalau misalkan kita mengulas kembali di persidangan sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua sebelumnya, Eliezer ini divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Nah, ini juga mungkin yang akan dipertimbangkan begitu oleh anggota ataupun juga oleh Ketua Komisi Etik nantinya terkait dengan apa putusan ataupun juga keputusan yang akan dijatuhkan kepada Eliezer. Apakah bisa kembali ke Polri, bertugas di Polri, ataupun juga sesuai keinginan Eliezer bertugas di Brimob begitu, atau ada keputusan lainnya, apakah dimutasi begitu ataupun juga PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, ini nanti yang kami masih nantikan dan kami tunggu informasinya juga, dan kita tidak dapat mendahului keputusan ataupun juga informasi yang disampaikan oleh Ketua Komisi Etik ataupun juga melalui Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Nah, yang jelas juga hari ini rencananya akan digelar kembali konferensi pers ataupun juga informasi yang akan disampaikan nanti langsung oleh Karopenmas usai sidang Komisi Kode Etik terhadap Eliezer ini selesai digelar. Pak Skalis. Baik, Aci, kalau ini kan sebenarnya yang melakukan sidang etik tidak hanya Eliezer, tapi juga kita menantikan sidang etik untuk Ricky Rizal untuk kasus pembunuhan atau terdakwa dari kasus pembunuhan berencana Yosua. Kalau untuk Ricky Rizal, apakah sudah ada informasinya kapan sidang etiknya akan digelar? Karena kalau melihat sidang atau jadwal Eliezer ini cukup mendadak ya, karena kemarin sebenarnya Kapolri mengatakan masih dalam persiapan, tiba-tiba pagi ini sidang etik dilakukan begitu. Apakah Ricky Rizal ini sudah ada jadwalnya, Asri? Iya, betul. Informasinya memang disampaikan oleh Kapolri kemarin bahwa masih dipersiapkan, belum diinformasikan akan digelar sekarang, namun terjadi secara tiba-tiba begitu atau mendadak. Nah, terkait dengan sidang etik Ricky Rizal juga tidak menutup kemungkinan bahwa sidang etiknya akan digelar dalam waktu dekat. Karena memang dari informasi dari Polri begitu, sidang etik ini dapat digelar apabila meskipun Ricky Rizal maupun juga
Richard Eliezer ataupun terduga di sini pelanggar etik masih dalam masa tahanan. Artinya juga tidak menutup kemungkinan untuk sidang etik Ricky Rizal akan digelar dalam waktu dekat ini. Namun dari Polri sendiri belum merilis resmi ataupun juga belum menginformasikan kepada publik begitu terkait dengan jadwal sidang etik dari Ricky Rizal sendiri. Masih kita nantikan Paskalis dan saudara. Namun yang jelas disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedy Prasetyo, bahwa sidang etik, baik pun juga ini disampaikan oleh Kapolri begitu Jenderal Istio Sigit Prabowo, bahwa sidang etik dari para terdakwa ataupun juga sekarang terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, khususnya Richard Eliezer yang sudah digelar sekarang, dan Ricky Rizal ini akan segera digelar. Paskalis. Terima kasih Asri Gunawan melaporkan dari Transnational Crime Center Mabes Polri. Kita akan nantikan sampai nanti hasil dari sidang etik Richard Eliezer akan diumumkan. Kita akan kembali berbincang dengan Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Bang Jamin, kalau bicara soal di mana nantinya Richard Eliezer ini akan ditempatkan di lapas setelah putusan inkrah, ini tentu yang penting adalah soal keamanannya gitu, karena dia juga salah satu justice kolaborator yang ada di bawah LPSK. Meskipun nanti sudah lepas dari LPSK, kira-kira apa yang harus dipersiapkan atau nanti bagaimana keputusan untuk penempatan Richard Eliezer ini akan dilakukan, pertimbangannya apa saja Bang Jamin? Ya tentu kalau kita lihat, kalaupun seandainya diterima kembali sebagai bagian keluarga besar Polri, tentu harus ada penjagaan yang cukup ketat ya terkait dengan keberadaan daripada Richard Eliezer di dalam kesatuan. Kemarin anggota LPSK menawarkan untuk Kapolri supaya bisa ditempatkan di LPSK sendiri, karena di LPSK sendiri Richard Eliezer sudah banyak kenal ya dengan teman-temannya di sana dan lebih safe, karena walaupun tidak dari dalam perlindungan LPSK, tapi paling tidak LPSK sudah beberapa kali melakukan proteksi ya terhadap Richard Eliezer. Atau juga saya kira Richard Eliezer juga bisa dalam konteks ini mendapatkan tempat ya yang lebih aman lagi. Dalam konteks ini adalah dalam perlindungan atasan yang memang tidak ada dalam kesatuan yang lingkup Freddy Sambo gitu ya, dalam propam gitu ya. Nah ini yang menjadi permasalahan. Memang kalau saya jujur juga mengatakan di mana aja bisa terjadi ya terhadap, kalau memang diinginkan untuk melakukan suatu perbuatan jahat ya. Tapi paling tidak kan kita minimum kan begitu kan. Nah kalau saya sarankan penugasannya di daerah asalnya saja, nggak usah di Jakarta begitu. Jadi dia lebih secure, lebih aman. Contohnya dia penugasannya disampaikan di Manado gitu, karena dia berasal dari Manado. Mungkin di sana merasa lebih nyaman, lebih tentram, dan dia banyak yang melindungi saudara-saudara ataupun rekan-rekannya begitu. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Bisa ke LPSK atau ditempatkan di daerah asalnya, begitu Mbak. Ini sebenarnya kalau LPSK itu memang kalau putusan vonisnya sudah inkrah, mereka akan lepas ya Bang ya, berarti? Memang di Indonesia itu dalam lingkup perlindungan itu kan hanya perlindungan dia sebagai saksi dan korban. Tapi kalau sudah nggak menjadi saksi lagi kan nggak ada lagi status saksi, berarti otomatis penugasan perlindungannya tidak dilakukan karena kedudukannya bukan saksi, kecuali kalau masih berjalan dia menjadi saksi bagi suatu perbuatan pidana yang sama ya, contohnya. Nah pertanyaannya ini, apakah dia bisa menjadi statusnya masih saksi lagi nggak dengan kasus Freddy Sambo yang melakukan banding ini ya. Nah itu kan apakah keterangannya masih sebagai saksi, masih bisa dinyatakan sebagai saksi atau bukan. Nah seharusnya kalau nanti dalam konteks judik fakti ya, dalam konteks ini kan judik fakti kalau banding, bukan judik juris. Jadi masih ada kemungkinan juga diminta keterangan. Jadi kalau menurut saya, ini pendapat pribadi saya, harusnya kedudukan status saksinya masih melekat. Karena kemungkinan bisa saja suatu ketika dalam hakim di peradilan tinggi masih bisa meminta dia untuk menjadi keterangan sebagai saksi kalau ada kurang, ada diperlukan begitu, dimungkinkan begitu. Karena dia masih judik fakti, masih bisa memeriksa fakta-fakta hukum ulang begitu ya, bukan judik juris, kecuali kalau kasasi dia nggak boleh lagi memeriksa saksi, hanya penerapan hukum. Jadi menurut analisis saya
harusnya ya dalam konteks kedudukannya sebagai saksi dalam perlindungan LPSK harusnya masih berjalan ya sampai pada putusan pengadilan tinggi begitu. Oke, ini jadi tentu kita nantikan bersama hasil dari sidang etik hari ini. Ada beberapa potensi tadi Bang Jamin juga sudah sampaikan yang akan dibacakan nanti di sore hari ini. Bang Jamin, terima kasih banyak sudah berbincang sepanjang Breaking News Kompas TV di siang hari ini. Sehat selalu Bang Jamin. Terima kasih, selamat siang. Dan saudara, Breaking News Kompas TV kami akhiri. Usai jeda nanti kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya di Kompas Siang. Jangan kemana-mana. Saya Pascal Siswari undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Seri gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Seri gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Seri gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran basmi noda. Iya ya hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede.
Kurang gede. Beneran gede, karena sekarang Better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada grindilnya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Satu pekan setelah divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, Barada Richard Eliezer hari ini menghadapi sidang Komisi Kode Etik Polri di Mabes Polri. Sidang akan memutuskan masa depan Eliezer sebagai anggota kepolisian. Kepala Pusat Kedokteran Polri memeriksa lebih lanjut kondisi Kapolda Jambi dan anggota kepolisian lain yang menjadi korban kecelakaan heli yang mendarat darurat. Kedokteran Polri akan memastikan perlu tidaknya Kapolda dirawat di Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kedua pimpinan partai membahas koalisi perubahan dalam pemilihan presiden 2024. Halo, selamat siang saudara. Selain 3 topik utama Kompas Siang hari ini, Rabu 22 Februari 2023, juga akan menyajikan hasil survei dan analisis elektabilitas bakal calon presiden 2024 dengan elektabilitas partai yang mengusungnya. Bersama saya Pascal Siswari. Dan saya Radi Saputro, inilah Kompas Siang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Siang dimulai dengan informasi Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Irjen Asep Hendra Diana mengecek langsung kondisi kesehatan Kapolda Jambi dan korban lainnya yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Kapusdokes Polri memastikan hari ini kembali dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan kepada Kapolda Jambi dan korban lainnya. Jika diperlukan pengobatan lebih lanjut, maka Kapolda Jambi akan dibawa ke Jakarta. Kapusdokes Polri juga memastikan timnya sudah menurunkan dokter spesialis bedah, ortopedi, THT hingga mata untuk menangani para korban kecelakaan heli. Memang untuk Bapak Kapolda hari ini pagi ini masih proses pemeriksaan penunjang CT scan dan pemeriksaan yang lain. Memang sih ada rencana kalau memang dibutuhkan misalnya pengobatan lebih lanjut, kami juga atas perintah Bapak Kapolri, atas perintah pimpinan dan juga dukungan dari semua, memang Bapak Kapolda akan kita coba untuk kita evakuasi ke Jakarta kalau memang diperlukan. Bagaimana kondisi paling akhir korban kecelakaan helikopter di Kerinci yang telah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Jambi akan dilaporkan jurnalis Kompas TV. Informasinya Nanda Aprilia dari sana.
Nanda, bagaimana kondisi korban kecelakaan helikopter siang ini, terutama Kapolda Jambi? Ya, Radi, untuk kondisinya terbaru memang Kapolda Jambi ini per pagi ini dikatakan stabil dan juga sudah bisa melakukan komunikasi. Tadi kami sempat berbincang dengan Wakapolda Jambi, Brigjen Pol Yudawan Roswinarso, memang pihaknya masih belum bisa melakukan komunikasi langsung karena baru saja pergi atau tiba begitu dari pos evakuasi yang ada di Merangin. Kemudian yang menariknya saat ini, Radi juga saudara, saya sebenarnya akan menunjukkan kepada Anda, ini adalah helikopter Super Puma milik TNI AU yang dimana helikopter ini digunakan ketika proses evakuasi kemarin Kapolda Jambi yang dimana kita tahu bahwa sudah masuk 2 hari ini baru bisa dievakuasi karena melihat dari faktor cuaca dan juga kabut yang tebal. Ini adalah gambaran dari helikopter Super Puma dan juga sudah banyak beredar video di media sosial bagaimana proses evakuasi dari Kapolda maupun rombongan ini terjadi. Dan saya juga sebenarnya sudah mendapatkan kesempatan langsung berbincang dengan pilot yang melakukan evakuasi. Di sini kita nanti akan berbincang dengan pilot Super Puma, Mayor Penerbang Raffi dan Kapten Penerbang Mega. Dan di sini adalah tim. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Oke, untuk Kapten pilot yang kemarin melakukan evakuasi bisa maju ke depan sedikit dan berbincang gitu ya, Mas ya. Oke, dengan Mas Raffi ya. Betul. Oke, Mas bisa dijelaskan tidak kemarin kronologi untuk penyelamatan Kapolda Jambi ini seperti apa? Oh ya. Untuk kronologi sendiri kami berangkat dari PLTA Kerinci. Memang dari PLTA Kerinci itu dengan spot jaraknya tidak terlalu jauh, plus minus di 6 nautical mile. Tapi karena banyak perbukitan di sana sehingga makan waktu lebih dari 6 jam untuk lewat darat. Pelaksanaan sendiri kebetulan kemarin kami berangkat dari PLTA Kerinci, ada cuaca yang tidak terlalu mendukung. Kami beberapa kali start, cancel, terus kemudian start lagi, dan yang ketiga alhamdulillah terdukung semua dan kru kami juga siap juga. Dan cuaca saat itu alhamdulillah mendukung, kami berangkat dari PLTA menuju ke spot TKP kejadian. Saat pelaksanaan di TKP kejadian, kami inset sesaat dengan spot tersebut. Kemudian saat kita melaksanakan circling, tiba-tiba tertutup memang sama awan. Kita laksanakan circling lagi, approach lagi, berusaha approach sekali, 2 kali, tidak terlihat untuk spotnya, personilnya juga penolong di sana tidak terlihat. Kita ulangin lagi, yang ketiga kalinya baru alhamdulillah awannya sudah mulai bergeser, kita dapat melihat spot. Kita melaksanakan teknik hovering untuk melaksanakan penurunan personil dan sketcher ataupun tandu untuk Bapak Kapolda. Di saat sudah turun, kami melaksanakan instalasi tandu tersebut agar Bapak Kapolda dapat masuk di tandu. Terus kami melaksanakan seperti safety-nya dari tali-tali temali, karabiner dan kawan-kawan. Penolong sudah memberikan sinyal, baru kami naikkan ke atas pesawat. Setelah dari pesawat, alhamdulillah kru semua bersyukur dapat menolong. Kemudian dengan segera kami bawa Bapak Kapolda menuju ke Jambi untuk melaksanakan penolongan lebih lanjut. Oke. Baik, berarti untuk kendalanya ini hanya karena kabut atau memang ada kendala-kendala lainnya yang dihadapi? Kendala yang paling terbesar di sana adalah cuaca dan ketinggian, mountain operation di sana, seperti itu. Kalau ketinggian dari helikopter sendiri ke titik koordinat di mana Kapolda dan rombongan ini berada, ketinggiannya berapa sih, Mas? Kami berangkat dari PLTA elevasi di 2.500, kemudian kami melaksanakan take off, climb di 5.000. Untuk spot sendiri ketinggian plus minus di 4.600 feet. Oke. Nah, kalau misalkan Super Puma ini memang diperuntukkan untuk evakuasi Kapolda Jambi saja kah, atau ada rombongan lain yang juga ikut dievakuasi? Tidak ada seperti itu. Jadi saat cuaca membuka, tim yang penolong yang di sana akan memberikan informasi, baru akan secara bergantian untuk melaksanakan pertolongan di sana. Dan saat itu kebetulan kami memang agak terlambat di PLTA karena cuaca, diselubungin oleh awan di sana, dan saat clear kami dapat urutannya untuk menolong Bapak Kapolda. Oke, mungkin pada saat proses evakuasi ini bisa dijelaskan tidak, Mas, bagaimana ketika
Bapak Kapolda ini ditarik dan juga ke atas. Kalau kita melihat ada video yang beredar di media sosial begitu ya, ini tim penolongnya muter-muter gitu. Mas, itu sebenarnya kondisi yang lazim atau bagaimana? Saat itu di ketinggian dengan turbulensi yang tinggi di sana dan kemudian efek dari perputaran dari rotary main rotor juga besar kemungkinan memang berputar. Jadi seperti yang kami laksanakan juga latihan-latihan memang terjadinya proses pelaksanaannya seperti itu. Kalau kondisi Pak Kapolda ketika sudah di atas helikopter, ini gambarannya bagaimana Mas kala itu? Saat awal masuk ke helikopter, beliau masih belum sadar, kemudian en route kami menuju ke Jambi di 80 nautical mile, beliau mulai sadar, bisa berkomunikasi dengan para dokter yang kami bawa di dalam pesawat. Oke, informasinya memang tidak sadar ketika memang sejak di bawah atau bagaimana Mas? Kalau itu kami kurang tahu, tapi yang kami dapat informasi dengan kami bawa Bapak Kapolda kemarin, mulai dapat berkomunikasi saat en route kami ke Jambi. Oke, tadi juga kita mengulas terkait dengan Wakapolda Jambi yang memberikan ucapan terima kasih begitu ya. Tanggapan Mas Raffi sendiri bagaimana melihat dari proses evakuasi yang sudah berjalan cukup panjang begitu ya Mas ya? Apa yang mau disampaikan Mas? Kami juga berterima kasih atas kerjasama tim dari penyelamatan heli Polri ini di daerah TKP tersebut. Tanpa kerjasama itu traffic itu agak susah, jadi akan menimbulkan collision. Kerjasama sangat penting kita laksanakan di udara, yang berangkat siapa, yang menunggu siapa, penting itu di sana kita komunikasi lewat VChat. Dan kami juga sangat bersyukur pelaksanaan dari kami kemarin mencoba masuk berulang kali sama bukan kami saja tapi dengan helikopter lainnya juga berusaha masuk, tidak bisa. Di hari kemarin di siang hari itu kami bisa masuk dan 3 pesawat lainnya untuk menolong korban. Itu sudah sangat bersyukur kami dengan hasil yang dilaksanakan pada hari itu. Oke, baik Mas. Untuk skema selanjutnya bagaimana nih kan karena untuk proses evakuasi sudah selesai. Selanjutnya apakah langsung kembali ke posko? Kebetulan home base kami di Lanut Atang Senjaya, tapi untuk Hotel 3211 ini di BKKOan di Lanut Rusmi Nuryadin di Pekanbaru. Jadi setelah ini pelaksanaan selesai, kami akan geser kembali di Lanut Rusmi Nuryadin di Pekanbaru. Oke, baik. Terima kasih sekali informasinya Mas. Semoga sehat selalu untuk tim yang bertugas. Terima kasih. Nah, Radi, itu tadi penuturan langsung dari pilot yang juga melakukan evakuasi langsung Kapolda Jambi di kawasan Gunung Kerinci. Memang untuk kendala yang dilalui di jalur udara adalah terkait dengan cuaca dan kabut yang cukup tebal dan bisa ditanggulangi, dan alhamdulillah atau syukurnya bahwa ke-8 rombongan akhirnya saat ini sudah berhasil dievakuasi, dan 2 rombongan yang memang masih ada di posko Merangin ini sudah berada di RS Bayangkara. Bisa dibilang sekarang sudah ada 8 korban yang sudah di RS Bayangkara. Untuk saat ini informasinya kita masih menunggu apakah nanti Kapolda Jambi ini akan dilarikan ke Jakarta atau tidak. Ini berdasar dari keputusan dari Kapusdokes dan juga Kepala Rumah Sakit dari Bayangkara. Radi. Baik, terima kasih Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Jambi. Saudara, rombongan Kapolda Jambi yang kecelakaan di Kerinci, Jambi berhasil dievakuasi lewat jalur udara. Kapolda bersama rombongan kini tengah mendapatkan perawatan setelah lebih dari 40 jam berada di hutan. Detik-detik penyelamatan rombongan Kapolda Jambi di Kabupaten Kerinci berjalan dramatis. Cuaca dan medan terjal jadi kesulitan yang harus dihadapi tim SAR. 4 heli yang dikerahkan berkemampuan hoisting atau menderek secara vertikal di atas ketinggian 30 meter, sehingga bisa bermanuver tanpa mendarat. Salah satunya adalah heli Super Puma milik TNI Angkatan Udara. Heli inilah yang berhasil mengevakuasi tubuh Kapolda Jambi dari lokasi kecelakaan. Khususnya yang punya kemampuan hoisting, ya. Jadi hoisting itu jadi heli tersebut tidak perlu mendarat di lokasi, tapi juga hovering kurang lebih
meter dari sasaran dan menurunkan dereknya atau hoistnya itu, kemudian akan mengevakuasi dan akan membawa ke tempat yang untuk dilaksanakan pertolongan lanjutan. Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dilaporkan menderita patah tangan tetapi dalam kondisi stabil. Saat evakuasi dimulai, Kapolda Jambi meminta anak buahnya diangkat lebih dahulu. Barulah dirinya menjadi yang terakhir dievakuasi. Namun nanti apabila dari hasil keputusan dokter setelah dilakukan pemeriksaan secara lengkap diputuskan untuk dirawat di Jakarta, maka kita akan mempersiapkan untuk perawatan selanjutnya. Yang jelas kondisi pasien semuanya berangsur membaik ya, rata-rata mulai lebih baik karena juga tentunya ada tindakan-tindakan awal yang kemudian diberikan oleh dokter di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. 6 korban kecelakaan heli termasuk Kapolda Jambi telah mendapat perawatan di RS Bayangkara Jambi. Beberapa korban kecelakaan juga sudah bertemu dengan keluarga mereka. Sementara 2 korban lainnya masih berada di Kabupaten Merangin, menunggu untuk diantar menuju Rumah Sakit Bayangkara. Tim Liputan, Kompas TV. 1 tahun jelang pemilu, elektabilitas sejumlah partai politik masih fluktuatif. Survei Litbang Kompas Januari hingga awal Februari menunjukkan korelasi elektabilitas para tokoh dan bakal calon presiden yang diusung atau menjadi kader partai dengan elektabilitas partainya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kedua pimpinan partai membahas koalisi perubahan dalam pemilihan presiden 2024. Dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pengantrin supaya cacing KO. Berat pikiran. Plosa Citrus, daya semangat alam. Hisap, segarnya menembus kepala. Pikiran enteng dan lega. Plosa bisa kerok dan pijat. Masuk angin, mantap. Plosa Citrus. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku. Tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting. Gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh
dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalina nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dalam 3 hari sejak Senin, Litbang Kompas menampilkan survei yang digelar pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Ada 3 yang ditampilkan. Kinerja periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu, elektabilitas partai peserta pemilu 2024, serta elektabilitas tokoh dan bakal calon presiden yang diminati publik untuk pemilihan presiden 2024. Untuk suara bagi partai, tak banyak berubah posisinya dari posisi 2019. PDI Perjuangan, pemenang pemilu 2014 dan 2019, masih teratas dengan 22,9%. Lalu Gerindra dengan 14,3% dan Golkar dengan 9%. Kemudian Demokrat 8,7%. Nasdem 7,3%. Dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB 6,1%. Sementara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS 4,8%. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 2,3%. Serta Partai Amanat Nasional atau PAN 1,6%. Kesembilan partai merupakan partai yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat RI saat ini. Khusus untuk Nasdem dan Golkar, ada tren kenaikan presentase elektabilitas pasca masuknya 2 tokoh yang menjadi perhatian publik, yakni Anies Baswedan yang menjadi bakal capres Nasdem, serta Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang resmi masuk Golkar. Kami memang melihat ketika di cross-tabulasi, analisis cross-tabulasi lebih dalam, memang sebagian besar pemilih Nasdem itu lebih mengkristal ke Pak Anies. Dari sebelumnya, dari kelompok pemilih Pak Anies, dari pemilih Nasdem itu kurang dari 5%, di Januari ini sekitar 22% pemilihnya Pak Anies itu pemilih Nasdem. Jadi memang di dalam relasi pilihan politik partai dengan pilihan capres itu begitu kuat dari pemilih Nasdem. Jadi memang seperti Mas Willy tadi ungkap, memang salah satu indikator menaikkan Nasdem ini adalah faktor deklarasi Pak Anies sebagai capres. Memang itu kelihatan dari cross-tabulasi analisis tadi. Hal ini diakui oleh petinggi Partai Nasdem yang mendapat momentum dari pengumuman Anies sebagai bakal calon presiden. Bisa dikatakan penyebab kenaikan ini, mungkin alasan utamanya adalah hal tersebut, begitu, pada saat Nasdem menyatakan dukungan pada Anies Baswedan. Salah satunya, Bung Tim, itu adalah respon publik dengan kami mendeklarasikan Mas Anies ya, tapi hal yang lain ini adalah konsistensi praktik politik Partai Nasdem dalam tanpa mahar, Bung Tim. Kami sudah melakukan Nasdem memanggil dan kemudian DCS kami sudah mulai tersusun cukup rapi 150%. Kami menggunakan Piranti Scientific Approach
di mana kemudian survei yang lebih detail gitu kan. Agak berbeda dengan PDI Perjuangan yang meski teratas, tetapi sejak awal belum mendeklarasikan siapa calon presidennya. Kenaikan yang dialami oleh PDI Perjuangan ini merupakan kerja keras, bagian dari kerja partai di dalam mendukung pemerintahan dan bagaimana partai mengkonsolidasi diri itu dengan berbagai aktivitas kegiatan kerakyatan yang sesuai dan sejalan dengan ideologi partai gitu, keyakinan ideologis partai, sehingga kemudian ini menimbulkan trust, kepercayaan dari masyarakat. Dalam survei untuk tokoh dan bakal calon presiden, masih ditempati oleh 3 orang yang sama, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 25,3%, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan 18,1%, lalu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 13,1%. Dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 8,4%. Dengan pemilu 2024 yang kurang dari 1 tahun lagi, manuver partai serta tokoh publik dan bakal capresnya akan lebih sering terjadi. Publik tinggal menanti mana yang bisa menjadi pilihan partai dan tokoh yang tepat untuk memimpin Indonesia pada 2024. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, bagaimana posisi elektabilitas bakal calon presiden dan korelasinya dengan elektabilitas partai? Kita akan berbincang siang hari ini dengan peneliti senior Litbang Kompas, Toto Suryaningtya. Selamat siang, Mas Toto. Selamat siang. Sehat selalu, Mas Toto. Sehat. Kita tahu selama ini kalau kita berbicara bakal calon presiden ada nama Pak Ganjar Pranowo, lalu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. 3 nama ini yang terus berseliweran begitu di berbagai hasil survei. Namun ada yang mencuri perhatian, Ridwan Kamil. Kali ini di survei Litbang Kompas yang paling baru namanya muncul dan cukup signifikan menyaingi 3 nama yang sudah saya sebutkan tadi. Analisis dari Litbang Kompas apa, Mas Toto? Bagaimana Ridwan Kamil ini akhirnya bisa muncul ke top 5 begitu? Ridwan Kamil sebetulnya di dalam survei-survei sebelumnya itu sudah terdeteksi bahwa dia cukup kuat. Cukup kuat. Cukup kuat. Selain nama juga Sandi Uno sebetulnya. Sandiaga Uno, baik. Tetapi memang pasca peristiwa ketika ada peristiwa tragedi putranya di Swiss itu memang lalu expose kan sedemikian besar ya. Kemudian yang terakhir di dalam triwulan ini kalau kita lihat ada langkah politik di mana Ridwan Kamil masuk bergabung dengan Partai Golkar. Oke. Sehingga kita bisa melihat di situ ada sebuah langkah politik yang berbeda yang dilakukan oleh seorang tokoh sekali Ridwan Kamil yang dia lalu mencuri perhatian publik dan tentunya juga para konstituen Golkar itu sendiri. Baik. Lalu korelasi positifnya apa? Tadi Anda menyebut Ridwan Kamil dengan Partai Golkarnya yang baru saja bergabung begitu ya. Tapi ada juga beberapa bakal calon presiden yang sebenarnya tidak berafiliasi langsung dengan partai politik. Contohnya Anies Baswedan, meskipun Ganjar Pranowo afiliasinya ke PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto ke Partai Gerindra. Namun nama Anies Baswedan ini kita ketahui sudah diusung sebelumnya oleh Partai Nasdem gitu. Ya. Nah, korelasi positifnya seperti apa? Tokoh dengan partai politik. Jadi sebetulnya ini bagian dari pembentukan narasi ya. Ya. Dalam hal narasi apa? Narasi politik. Narasi dalam hal politik apa? Politik dalam hal kontestasi elit menuju 2024. Jadi bagaimana narasi ini dibentuk oleh masing-masing kandidat itu mempengaruhi persepsi publik. Nah, dalam konteks taruhlah misalnya Ganjar Pranowo. Ya. Elektabilitas Ganjar Pranowo itu kalau dilihat itu sama ya, sebangun dengan elektabilitas PDI Perjuangan misalnya ya. Lalu kalau kita runut ke pemilihnya, pemilih PDI Perjuangan selama taruhlah 3 survei terakhir itu meningkat. Yang terakhir sekarang sudah sampai pada 54%. Ya. Gitu. Sementara bukan di grafis ini ya, di grafis yang berbeda itu
di survei sebelumnya itu 46%, kemudian di survei bulan Juni tahun lalu itu 40%. Jadi kita bisa lihat 40, 46, 54. Jadi pemilih PDI yang memilih Ganjar Pranowo itu juga naik. Lalu kita lihat juga misalnya dalam konteks ini Prabowo. Prabowo itu juga meningkat di pemilih Gerindra, tetapi meningkatnya triwulan terakhir. Sementara 6 bulan terakhir dia agak turun, jadi 6 bulan yang lalu dia 56, ya. Lalu triwulan sebelum ini bulan Oktober ya, survei bulan Oktober itu 46, lalu pada bulan Januari kemarin survei terakhir dia 54. Jadi Prabowo dan Ganjar ini sebetulnya sangat kompetitif karena di dalam kategori masing-masing partai, dalam hal ini PDI dan Gerindra, itu 54% dari pemilih partai-partai itu memilih calon-calon itu. Ini terlepas dari bahwa Ganjar Pranowo belum tentu dicalonkan oleh PDI, itu soal lain. Tetapi publik mempunyai preferensi sendiri. Yang menarik juga Mas Toto, dalam survei Litbang Kompas yang paling baru, Partai Nasdem elektabilitasnya cukup naik begitu ya, ada peningkatan. Naik tinggi bahkan signifikan begitu. Tapi tidak berbanding lurus dengan Anies Baswedan yang sebagai bakal calon presiden yang diusungnya. Ini justru malah mengalami penurunan elektabilitas. Apa yang bisa Anda jelaskan soal ini, Pak? Ini soal populasi, proporsi populasi. Jadi proporsi pemilih Anies Baswedan dengan pemilih Nasdem itu tidak sama. Kemudian juga pemilih Anies Baswedan itu juga merupakan bagian dari komponen dari sebaran partai-partai. Ini kita misalnya, ini untuk ini elektabilitas umum ya. Oke. Partai politik. Untuk pemilih Anies Baswedan misalnya dia tersebar. Tetapi sebaran pemilih Anies ini spesifik. Satu di Nasdem. Tadi disebutkan di dalam diskusi sebelumnya ya, itu ada sekitar 20%, 22% tadi. Kemudian sebetulnya di dalam dua partai yang lain dia signifikan. Satu Demokrat, yang kedua PKS. Nah, lalu kita kan bicara proporsi di sini. Sehingga ketika pertanyaan tadi kenapa Nasdemnya naik tapi Aniesnya turun? Karena proporsi pemilih Nasdem dengan proporsi pemilih Anies ini beda. Saya menduga keras, memang harus masih diriset lagi, pemilihnya Anies lebih besar dibanding proporsi pemilihnya Nasdem. Sehingga meskipun dia mendapatkan tambahan secara komposisi, dia memberikan benefit bagi Nasdem, tetapi di dalam kategori pemilih Anies sendiri, dia mengalami penurunan karena ada faktor-faktor lain, misalnya perpindahan pemilih dan lain-lain. Pemilihnya Anies, pemilih Capres ini tentunya lebih besar daripada pemilihnya Nasdem. Mengingat elektabilitasnya ya, Tapi menurut Anda tadi berarti Anies cukup punya kontribusi besar untuk mendorong elektabilitas Nasdem naik, begitu? Kalau kita bicara apa yang ada di hasil survei semacam itu, meskipun kita harus melihatnya dalam konteks yang lebih besar bahwa dalam tanda petik ya, sikap Nasdem yang tetap mencalonkan Anies sebagai bakal calon presiden atau capres dalam hal ini ya, itu kan dilihat sebagai sebuah kepastian. Kepastian ini menjadi sebuah narasi yang jelas bagi pemilih Anies. Oh, kalau saya mau milih Anies, saya mendingan lewat Nasdem karena Nasdem yang paling jelas gitu. Itu yang dilakukan sebagian pemilih Demokrat dan sebagian pemilih PKS. Sehingga dua partai ini lalu dalam tanda petik lalu bergeser pemilihnya gitu. Tapi Anda mengatakan tadi Anies Baswedan sendiri pemilihnya ada yang bergeser begitu ya? Ada yang bergeser dibandingkan Partai Nasdem yang justru terus bertambah. Kira-kira tersebar kemana pemilih Anies Baswedan saat ini? Kalau kita lihat seluruh kandidat sebetulnya tersebar ke berbagai seluruh partai. Tetapi memang ada tekanan-tekanan. Misalnya saya beri contoh, misalnya Nasdem, Anies. Anies itu pemilih terbesarnya ada di Nasdem sekarang ya. Nasdem sebelumnya tidak. Sebelum dideklarasikan tidak. Jadi ini yang lalu menjadi dasar ya. Sekarang di Nasdem, kedua di Demokrat, ketiga di PKS. Gitu. Kemudian pemilih PDI, pemilih Ganjar. Pemilih Ganjar itu paling besar di mana? Tadi di PDI, kemudian yang kedua di PDI, di Perindo, di PKB. Perindo dan PKB. Ya, lalu di Golkar. Jadi PDI itu 54, Perindo itu 30%, PKB itu sekitar 28%, lalu Golkar itu 20%, lainnya belasan persen. Kemudian Prabowo itu pemilihnya banyak di mana? Prabowo itu pemilihnya satu pasti di Gerindra 54%, lalu yang kedua di Demokrat cukup banyak, kemudian juga di saya agak lupa
di Partai Kebangkitan Bangsa mungkin karena mereka tidak ya? Tidak terlalu banyak, ya. Tapi kira-kira semacam itu. Jadi tekanan dari masing-masing capres itu mempunyai tekanan yang beda. Tetapi kalau dicari sebarannya di seluruh partai pasti ada. Pasti ada. Baik. Ya, lalu Mas Soto, berbicara soal fluktuasi elektabilitas dari survei Litbang Kompas sebelumnya, yang saat ini, lalu yang mungkin juga ada di survei lain begitu. Nama Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sepertinya punya fluktuasi yang paling dinamis begitu ya dibandingkan nama-nama bakal calon presiden. Koreksi kalau saya salah. Yeah. Tapi apakah fluktuasi ini juga nantinya akan punya titik diam begitu? Artinya tidak akan stabil begitu? Itu kapan kira-kira akan menemui elektabilitas itu untuk dua nama ini? Ya, kalau menurut prediksi kita bisa prediksi satu dari ketentuan peraturan perundangan. Kapan nanti dia harus didaftarkan. Berarti menjelang didaftarkan itu pasti dalam waktu dekat itu pasti sudah relatif ya stabil gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana narasi yang dimainkan oleh masing-masing kandidat. Dalam hal ini juga partai pengusungnya. Ini kan sekarang misalnya paling tinggi masih Pak Ganjar misalnya. Tapi situasinya kan tidak ada yang mencalonkan. Gitu. Tidak ada yang mengusung dalam hal ini. Nanti kalau ada yang mengusung pasti akan berubah lagi. Lalu juga Prabowo itu dalam situasi sekarang kan belum punya capres. Nanti setelah muncul capres akan seperti apa. Jadi narasi atau tawaran citra yang disampaikan kepada publik ini pasti akan mempengaruhi istilahnya tingkat kemapanan. Tetapi kita harus ingat juga begini. Dalam pemilu-pemilu sebelumnya, bahkan ketika pada masa pemilu 2014, ada situasi di mana sebulan sebelum pemilihan suara pun, itu suaranya terjadi crash, elektabilitasnya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo waktu itu. Padahal sebelumnya unggul jauh gitu. Jadi kita juga bisa memperkirakan dari situ bahwa sebetulnya yang istilah stabil itu stabil dalam konotasi tetap relatif karena tetap bisa saling mengungguli, apalagi sekarang di mana masing-masing calon itu kan relatif angkanya masih belum ada yang sampai 50, masih 25, kemudian masih 18, kemudian 14, masih jauh. Dinamisme elektabilitas itu akan terus terjadi? Masih, karena masih banyak responden atau dalam hal ini masyarakat ya, dia masih wait and see. Ini mau lari kemana? Pak Ganjar mau dicalonkan dengan siapa? Siapa tahu Pak Ganjar dengan Prabowo misalnya. Itu akan sangat mengubah komposisi yang sekarang ada. Baik. Terakhir Mas Soto, kita bicara PDI Perjuangan. Saat ini elektabilitasnya paling tinggi begitu, sementara. Lalu Ganjar Pranowo, bakal calon presiden yang sepertinya elektabilitasnya cukup stabil, terus berada di posisi teratas dalam berbagai hasil survei. Tapi PDI Perjuangan sendiri belum menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau bakal calon presiden yang akan diusungnya nanti di Pilpres. Nah, bagaimana kedua tolok ukur ini antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo punya posisi yang sama-sama kuat, tapi mereka sebenarnya belum saling terikat secara politik karena belum ada usungan dari PDI Perjuangan terhadap Ganjar Pranowo. Ya, pertama-tama ini wilayahnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu. Yang kalau dari saya adalah wilayah publik ya. Opini publik dalam ini responden. Responden itu tidak mau tahu. Jadi artinya tidak ada korelasi khusus sebenarnya ya. Mereka tahu tapi tidak mau tahu. Dalam arti begini, mereka suka ini. Gitu. Lain kalau misalnya lalu ada constraint tertentu ya. Misalnya seperti dalam kasus Pilkada 2016 misalnya atau 2017. Nah, tetapi jika tidak, inilah yang sebetulnya menjadi preferensi dari publik. Karena kita juga harus melihat bahwa sebelum kira-kira 2 tahun terakhir, elektabilitas Pak Ganjar ini sebetulnya kan sangat kecil. Gitu. Bisa dibilang 1% di dalam survei kami di Litbang Kompas. Tapi kenapa dia tiba-tiba naik? Gitu. Kemudian yang kedua adalah sampai dengan hari ini, popularitas Pak Ganjar itu belum 100%, masih sekitar 70-an, 71 dan 72 gitu. Masih di bawahnya Pak Prabowo yang jauh lebih tinggi, hampir 90. Nah, apa yang terjadi dengan popularitas yang tinggi, belum terlalu tinggi, tetapi elektabilitasnya paling tinggi, itu kan di sisi lain juga bisa menjadi jebakan. Ketika ini tidak dikelola dengan baik, ya publik lama-lama juga merasa bahwa
mungkin ini bukan harapan yang betul gitu. Jadi itu juga sesuatu yang harus ditangkap gitu di struktural. Tetapi publik pada saat ini mempunyai preferensi bahwa Ganjar Pranowo adalah pilihan yang paling difavoritkan oleh mereka. Paling tidak tadi dibuktikan oleh 54% pemilih PDIP, kemudian 30% pemilih Perindo, 28% pemilih PKB, 20% pemilih Golkar, dan belasan persen pemilih partai lainnya. Artinya kalau kita berbicara bakal calon presiden yang saat ini diukur elektabilitasnya, responden ataupun pemilih ini punya sisi subjektivitas juga ya, begitu ya. Kalau memang dia sudah suka pilihannya pada satu nama, akan dipilih begitu. Seperti ya, itu tampaknya, Mas. Baik, terima kasih peneliti senior Litbang Kompas, Dr. Suryaning Tias telah berbagi informasi di Kompas Siang. Dan saudara, masih ada informasi lainnya di Kompas Siang setelah jeda. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kedua pimpinan partai membahas koalisi perubahan dalam pemilihan presiden 2024. Ada juga informasi 1 pekan setelah divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, Barada Richard Eliezer hari ini menghadapi sidang etik di Mabes Polri. Sidang akan memutuskan masa depan Eliezer sebagai anggota kepolisian. Kami segera kembali. Stunting dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku penggantin supaya cacing KO. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik.
Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat. Ini adalah kali pertama pertemuan keduanya setelah Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Januari lalu. Partai Demokrat dan Nasdem kini berada dalam koalisi perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Dan Saudara, ada Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV yang berada di kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat yang akan yang sudah memantau juga jalannya pertemuan antara Partai Nasdem dan juga Demokrat. Renata, yang dibahas oleh keduanya dalam pertemuan kali ini apa saja kira-kira? Ya, selamat siang, Radit dan juga saudara. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Hersaki Mahendra Putra mengatakan bahwa diskusi yang menjadi agenda diskusi pada hari ini antara Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono adalah terkait dengan koalisi perubahan dan sejumlah isu-isu terkini di Indonesia. Kalau kita jabarkan, yang pertama adalah koalisi perubahan. Di sini yang perlu kita cermati nantinya dari hasil diskusi mereka, tentunya di mana nanti sekretariat bersama dari koalisi perubahan ini. Kemudian kapan deklarasi akan dilakukan oleh koalisi perubahan dan kapan kemudian piagam akan ditandatangani oleh masing-masing ketua umum partai yang terlibat dalam koalisi perubahan ini. Sejauh ini koalisi perubahan memang sudah dibentuk dan ada 3 partai, yakni Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan juga Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sejauh ini juga sudah ada bakal calon presiden yang diusung, yakni Anies Rashid Baswedan. Tapi yang masih menjadi pertanyaan, siapa yang kemudian akan mendampingi Anies Rashid Baswedan menjadi calon wakil presiden. Nah, tentunya ini juga nantinya akan kita cermati. Dan kapan kemudian ini penandatangan piagamnya ini masih kita tunggu. Kalau dari informasi yang kita dapatkan juga dari Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Hersaki mengatakan bahwa masih menunggu momentum begitu. Jadi dalam deklarasinya nanti ini juga akan dideklarasikan secara formal, secara resmi oleh masing-masing partai akan mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024. Tetapi Hersaki juga mengingatkan bahwa dalam silaturahmi kali ini bersifat kekeluargaan, tidak ada saling mendesak, sehingga memang masih kita akan tunggu nantinya apakah hasil diskusi dari Ketua Umum Partai Demokrat dan juga Partai Nasdem ini bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya kami para awak media sangat tunggu-tunggu. Selanjutnya juga tadi disampaikan oleh Hersaki bahwa pada hari ini juga akan dibahas terkait isu terkini di Indonesia. Kalau yang kita ketahui tadi dibahas terkait dengan judicial review sistem pemilu proporsional terbuka, yang dimana Partai Nasdem dan Partai Demokrat juga sudah mengatakan atau sudah menolak gitu ya adanya revisi undang-undang pemilu ini. Tetapi kalau dari Partai Demokrat sendiri, kalau Hersaki mengatakan bahwa sangat menanti-nantikan kapan nantinya kemudian Partai Demokrat bisa berkesempatan nanti dalam sidang di Mahkamah Konstitusi bisa secara langsung menyatakan ketidaksetujuannya. Kira-kira begitu tadi yang akan dibahas oleh masing-masing ketua umum partai. Tadi rencananya setelah datang
Surya Paloh yang memang baru pertama kali datang di kantor DPP Partai Demokrat ini akan mengelilingi kantor terlebih dahulu, lalu kemudian dilanjutkan dengan makan siang. Satu hal juga tadi yang diingatkan oleh Hersaki adalah dalam diskusi hari ini nantinya akan ada kejutan yang diberikan oleh masing-masing ketua umum. Jadi nanti kita nantikan juga konferensi pers setelah diskusi ini selesai. Tadi. Ya, posisinya masih cair menjelang pemilu, tapi akan ada kejutan, kata Renata tadi. Kita akan tunggu kejutan apa yang akan diungkapkan oleh kedua ketua umum Partai Nasdem dan juga ketua umum Partai Demokrat. Terima kasih Renata Panggalo dari kantor DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat melaporkan. Saudara, 1 pekan setelah divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, berada Richard Eliezer hari ini menghadapi sidang etik di Mabes Polri. Sidang akan memutuskan masa depan Eliezer sebagai anggota kepolisian. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus narkoba. Kali ini Irjen Teddy Minahasa menjadi saksi mahkota bagi terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara. 2 informasi ini kami hadirkan setelah jeda di Kompas Siang. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku Komdantrin supaya cacing KO. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalina nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Alergi
Jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Kembali di Kompas Siang. Saudara, Barada Richard Eliezer saat ini tengah menjalani masa pidana setelah menyatakan tidak akan banding atas vonisnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Selain remisi umum, Eliezer juga berhak atas remisi tambahan karena statusnya sebagai Justice Collaborator demi menjaga keselamatan Eliezer dari potensi bahaya. LPSK juga memperpanjang masa perlindungan Eliezer selama 6 bulan ke depan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Tak mengajukan banding atas vonis hakim, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Richard Eliezer, kini tengah menjalani pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Soal penahanan Eliezer, Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memastikan siap berkoordinasi dengan LPSK, termasuk pemberian remisi untuk Eliezer. Selain remisi umum, Eliezer juga akan mendapatkan remisi tambahan karena ia merupakan narapidana berstatus penguak fakta atau justice kolaborator. Namun, remisi tambahan ini masih menunggu keputusan akhir dari kejaksaan. Nah, remisi yang disampaikan LPSK itu remisi tambahan, memang itu ada di pasal 35A Permenkumham nomor 7 tahun 2022, di mana di sana disampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi dari LPSK, maka kita bisa berikan remisi tambahan sebesar setengah dari remisi umum. Selain permintaan penempatan sel khusus sebagai bentuk perlindungan Eliezer selama dalam tahanan, masa perlindungan bagi Eliezer oleh LPSK juga akan diperpanjang hingga 6 bulan ke depan. Selama dalam perlindungan LPSK, Eliezer akan mendapatkan penjagaan fisik dan layanan pemulihan. Hal ini dianggap perlu demi keselamatan Eliezer pasca persidangan kasus pembunuhan berencana Yosua. Bahwa saya selaku penasihat hukum telah menerima salinan perjanjian perpanjangan LPSK dengan Richard Eliezer terkait dengan status sebagai justice collaborator atau sebagai terlindung dari LPSK. Kedepannya tentunya kita akan sering berkoordinasi dengan LPSK, kita harapkan semua proses berjalan lancar dan kita sedang menunggu etik dan juga ada beberapa tahapan berikutnya. Semuanya kita serahkan kepada Polri dan saya selaku penasihat hukum bersama keluarga tentunya akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait Polri, LPSK dan lainnya. Sementara itu, Kejaksaan Agung kini tengah menyiapkan kontra memori banding untuk menghadapi upaya banding Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Banding harus dilakukan agar jaksa tidak kehilangan hak mengajukan kasasi jika banding Sambo akhirnya dikabulkan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan hari ini, Barada Richard Eliezer dijadwalkan akan menjalani sidang etik di Polri. Dalam keterangan kepada awak media, Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebut sidang etik digelar secara tertutup dan dihadiri anggota Kompolnas Beni Mamoto serta Pungki Indarti. 8 orang saksi akan didengarkan keterangannya dan diharapkan keputusan dari Komisi Etik ini dapat juga diketahui hari ini.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini saya akan menyampaikan bahwa hari ini Rabu 22 Februari 2023, jamnya setelah ini akan dilaksanakan sidang KKEP, Komisi Kode Etik Profesi, atas nama terduga Baradae. Ya. Sidang ini juga dihadiri oleh anggota Kompolnas, Pak Beni Mamoto dan Ibu Pungki. Pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan di ruang, ya. Kita akan sampaikan ya hasilnya nanti, dan insya Allah mudah-mudahan sore ini atau mungkin tergantung pelaksanaannya apakah sampai malam, tapi mudah-mudahan hari ini sudah ada keputusan. Itu saja yang kami sampaikan. Kemudian nanti pada pelaksanaannya rekan-rekan batasnya di sini saja untuk menshoot gambar ya. Itu saja, kita tunggu pelaksanaannya. Terima kasih. Setelah ini 8 orang saksi ya. 8 orang saksi. Jadi sidang ini ada 3 ya, 1 ketua sidang, kemudian wakil ketua sidang, dan 1 anggota sidang. Jadi ada 3 orang yang memimpin jalannya sidang KKEP ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Jenderal, terima kasih. Ada jurnalis Kompas TV Astri Gunawan di TNCC Polri yang memantau jalannya sidang etik Richard Eliezer hari ini. Astri, Eliezer tadi sekitar pukul 10:30 sudah hadir di ruang sidang etik. Nah, bisa Anda gambarkan bagaimana jalannya sidang etik hingga saat ini? Iya betul Radhi, sidang sudah dijalankan ataupun juga sudah digelar sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, sejak Eliezer sudah memasuki ruang sidang Komisi Kode Etik begitu. Nah, adapun juga Ketua Komisi Kode Etik Polri yang memimpin ataupun juga menjadi ketua dalam sidang ini adalah Sesro Waprov, Brigjen Polri, Kombes Pol Sakyus Ginting. Kalau berbicara soal mekanisme sidangnya seperti apa, nanti terduga pelanggar etik ini akan diperiksa terlebih dahulu, kemudian juga nanti ada penuntut dan juga ada pendamping begitu. Nanti ada pula 8 saksi seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Karopenmas Brigjen Ahmad Ramadan yang akan hadir dalam sidang etik Eliezer. Ini nanti akan diperiksa terlebih dahulu oleh penuntut, kemudian juga dari pendamping juga dipersilahkan oleh Ketua KKEP untuk memeriksa saksi dan juga terduga. Dalam hal ini adalah Richard Eliezer. Nantinya penuntut akan membacakan tuntutan, kemudian juga dari pihak pendamping akan membacakan atau menyampaikan pembelaan atas terduga begitu dalam sidang Komisi Kode Etik Polri Richard Eliezer hari ini. Baru nantinya dari majelis ataupun dari Ketua Komisi Kode Etik Polri ini akan membacakan putusan terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh Richard Eliezer itu sendiri. Nah, kalau misalkan berbicara soal pertimbangan dalam sidang etik ini tadi ataupun juga sebelumnya, di hari sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menyampaikan bahwa akan mempertimbangkan aspirasi ataupun juga yang berkembang di masyarakat begitu, dan juga sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan etik Eliezer. Banyak juga yang merekomendasikan Eliezer untuk bisa kembali bertugas ataupun juga kembali ke Polri. Namun kembali kami harus menunggu bagaimana kemudian putusan yang akan ditentukan oleh Ketua Komisi Kode Etik Polri terhadap Richard Eliezer. Namun yang sudah jelas tadi ada beberapa hal yang akan dipertimbangkan, termasuk juga putusan majelis hakim dan juga terkait dengan penyematan status justice kolaborator terhadap Richard Eliezer. Tadi. Ya, Astri, ada 8 orang saksi kabarnya yang dihadirkan dalam sidang etik ini. Siapa saja saksinya yang akan dihadirkan? Anda sudah mengantongi nama-namanya? Iya, Karopenmas Brigjen Ahmad Ramadan memang belum merinci siapa saja saksi yang dihadirkan. 8 orang ini siapa saja, apakah dari internal Polri ataupun juga dari eksternal Polri. Kami juga masih menggali informasi terkait hal tersebut. Namun tadi yang sudah jelas disampaikan oleh Karopenmas, ada anggota Kompolnas Beni Mamoto dan juga Pungki Indarti yang hadir dalam sidang etik Eliezer ini. Jadi kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan siapa saja saksi yang dihadirkan. Namun tentu ini saksi yang dihadirkan yang
yang bisa memberikan keterangan, baik itu juga berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yang ini menjadi acuan ataupun juga yang menyebabkan Eliezer harus menjalani sidang etik, begitu, Radi. Ya, seperti dalam kasus pidana juga, kemarin Kapolri juga sempat menyinggung bahwa sidang etik yang dijalankan oleh Richard Eliezer ini akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan juga yang memberatkan. Kita akan nantikan sidang yang menentukan nasib dan karir Richard Eliezer di institusi Polri ini. Terima kasih Asri Gunawan melaporkan langsung dari NTCC Polri yang menjalankan sidang etik terhadap Richard Eliezer. Informasi selanjutnya, saudara, sidang lanjutan kasus peredaran narkoba dengan terdakwa Dodi Prawira Negara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terdakwa dalam kasus yang sama, Teddy Minahasa, akan dihadirkan sebagai saksi mahkota. Selain mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto. Tidak hanya untuk Dodi, kesaksian dua orang tersebut juga diberikan untuk terdakwa Linda Pujastuti. Dodi dan Linda didakwa melanggar Undang-Undang Narkotika karena melakukan transaksi 5 kg sabu barang sitaan Polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Silakan maju ke muka persidangan. Dan kemarin Kapolri menyatakan tim Komisi Etik Polri sedang menyiapkan sidang untuk mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Teddy Minahasa diduga terlibat kasus peredaran narkoba. Ia disebut memberikan perintah pada anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu untuk kemudian diedarkan. Tentunya Pak Kadipropam dan tim saat ini sedang menyusun Komisi Kode Etik. Ya, Teddy Minahasa pun tim dari Komisi Kode Etik juga sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan sidang etiknya. Ya, tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan. Tinggal pelaksanaannya kapan. Ya. Untuk mengetahui apa agenda sidang hari ini pada sidang kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, sudah bergabung dengan kami jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tifal, apakah Irjen Teddy Minahasa sudah memberikan kesaksian atas terdakwa yang juga merupakan anak buahnya? Irjen Teddy Minahasa Putra jadwalnya baru akan bersaksi untuk terdakwa Dodi Prawira Negara dan Linda Pujastuti nanti setelah giliran Kompol Kasranto ini selesai bersaksi atau memberikan keterangannya di muka sidang di ruang sidang Kusumatbaja Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terakhir disampaikan sebelum pemeriksaan saksi, Jaksa Penuntut Umum ini menyatakan bahwa Teddy ini sedang diupayakan dibawa oleh jaksa dari tempat tahanannya di Mapolda Metro Jaya. Kenapa kemudian saya sampaikan hal ini, mengingat di awal sebelum sidang ini dimulai, untuk jadwal seharusnya sidang berlangsung pada pukul 9 pagi, namun hingga pukul 11 siang sidang tak kunjung dimulai. Dan tadi kami juga sempat mengonfirmasi kepada tim penasihat hukum Dodi Prawira Negara dan Linda Pujastuti, Adriel Viara Purba, begitu, berkenaan dengan kabar yang juga kami terima di kalangan pewarta yang berjaga di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mendengarkan kabar atau mendapat kabar Teddy Minahasa ini tidak bisa hadir karena alasan sakit. Kami coba konfirmasi itu kepada penasihat hukum Dodi Prawira Negara, apakah betul demikian? Tadi disampaikan bahwa ia tidak tahu apakah Teddy ini sakit atau keterangannya seperti apa dari pihak Jaksa Penuntut Umum, tapi yang ditekankan oleh Adriel tadi bahwa ia meminta atau tetap meminta Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Teddy Minahasa ke muka sidang. Karena menurut Adriel, kesaksian dari Teddy Minahasa ini penting untuk mengetahui sejauh mana perintah yang disampaikan Teddy kepada kliennya Dodi Prawira Negara, terutama dalam melakukan transaksi 5 kg narkoba, yang mana 5 kg narkoba jenis sabu ini merupakan barang sitaan dari proses pengungkapan kasus narkoba di Polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat waktu itu. Ini yang menjadi cukup krusial bagi tim penasihat hukum terdakwa, sehingga kehadirannya menjadi penting di sini. Nah, tadi sekali lagi saya tekankan bahwa konfirmasi dari pihak Jaksa Penuntut Umum tadi di awal sidang bahwa tim Jaksa Penuntut Umum sedang membawa
terdakwa yang juga menjadi saksi mahkota dalam kasus ini, Teddy Minahasa, untuk memberikan keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kami juga masih menunggu konfirmasi dari penasihat hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea. Tadi sempat saya upayakan untuk mengonfirmasi soal betulkah kabar ia sakit itu atau bagaimana kondisi sebetulnya dari Teddy Minahasa ini sendiri pada hari ini. Sidang hari ini diperuntukkan bagi 2 terdakwa, tidak hanya untuk Dodi Prawira Negara, namun juga untuk Linda Pugiastuti. Yang sekarang berjalan adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi Kompol Kasranto selaku mantan Kapolres Kalibaru, yang pada hakikatnya di awal sidang saya sempat cermati adalah berhubungan langsung dengan komunikasi yang dilakukan antara Linda Pugiastuti dengan dirinya dalam upaya melakukan transaksi jual beli narkoba itu. Yang ditekankan tadi di awal bahwa antara Linda dan juga saksi Kompol Kasranto ini memang sudah kenal cukup lama. Kemudian dalam upaya transaksi sabu yang merupakan hasil sitaan dari pihak Polres Bukit Tinggi ini sendiri, disebutkan oleh Linda kepada Kasranto bahwa sabu itu adalah milik jenderalku dari Padang. Awalnya ia tidak mengetahui jenderalku yang dimaksud ini oleh Linda kepada Kasranto ini siapa nama identitasnya, barulah kemudian Kasranto mengetahui jenderal yang dimaksud ini adalah Teddy Minahasa. Itu pengakuan yang disampaikan oleh Kasranto tadi di muka sidang. Terlebih ada penjelasan-penjelasan lain sehubungan dengan nilai-nilai transaksi yang dilakukan antara Linda dengan Kasranto, lalu Kasranto dengan pihak-pihak lain berhubungan dengan narkoba jenis sabu yang kemudian diperjualbelikan terkait dengan kasus ini. Ini masih akan didalami keterangan-keterangannya. Tadi baru pendalaman dari pihak dari Majelis Hakim. Nanti akan ada gilirannya pendalaman dari Jaksa Penuntut Umum dan juga dari penasihat hukum kedua terdakwa ini, Radi. Ya, masih menarik untuk kita nantikan keterangan-keterangan apa saja yang dikeluarkan nanti oleh Teddy Minahasa, terdakwa kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat. Terima kasih Tifa Solesa dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat melaporkan. Dan setelah jeda, rekan saya Paskalis Iswari akan melanjutkan Kompas Siang dengan sejumlah informasi menarik lain, diantaranya sekelompok pemuda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan sukses mengajak warga beternak ayam dengan omset ratusan juta rupiah. Dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku penggantin supaya cacing KO. Saya memberikan training quality control. Mampet, pilek, cara apapun gak bisa. Cuma Dikom. Kita training lagi. Dikom, buat hidung mampet. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku
Niatku jaga kesehatan. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Kembali di Kompas Siang, saya Pascal Siswari, Saudara. Kini saatnya kita bergabung dengan rekan-rekan Biro Kompas TV di daerah untuk menyimak ragam cerita menarik dari penjuru Nusantara. Sudah siap dengan ceritanya? Ada Fida Alatas di Bandung, Jawa Barat dan juga Linda Wirawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya akan terlebih dulu ke Bandung. Fida, ada cerita apa saja hari ini dari Bandung? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Dari Bandung kita akan awali cerita Nusantara hari ini dari informasi menarik dari kuliner. Di mana kita tahu bersama Paskalis dan juga saudara kalau sate ini merupakan kuliner favorit khas Indonesia yang memiliki banyak ciri khas. Kalau Anda ingin menikmati atau mencoba ragam sate Indonesia, tak perlu jauh-jauh berkeliling Indonesia. Anda bisa cukup datang saja ke salah satu resto di Bandung, Jawa Barat, di mana di sini menyediakan beragam jenis sate. Indonesia memang layak disebut surganya kuliner. Selain nikmat, setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasannya masing-masing. Baik dari sisi cara membuatnya, hingga cita rasa yang berbeda namun tetap menggoda selera. Salah satunya adalah sate. Siapa yang tak tergoda dengan kuliner yang satu ini? Ternyata, Indonesia memiliki ragam sate yang populer. Namun, berbeda rasa dan cara mengolahnya. Untuk Anda yang penasaran ingin menikmati perbedaan sate se-Indonesia, Anda cukup datang ke lokasi yang satu ini. Namanya Resto Sate Bang Sate yang berada di Jalan Burangrang, nomor 38A, Kota Bandung. Di sini ada lebih dari 15 jenis sate, diantaranya sate Marangi Purwakarta, sate Buntel Solo, sate ayam Madura, sate Jando Bandung, sate kambing Solo, sate lilit Bali, dan berbagai macam sate lainnya. Aneka sate di Bang Sate Bang disajikan secara prasmanan. Pengunjung bebas mengambil sesuka hati. Oke, jadi Bang Sate Bang ini adalah restoran sate pertama di Indonesia yang menawarkan konsep prasmanan buffet, di mana di restoran kami ini kami mengumpulkan 17 macam sate dari seluruh Indonesia di satu tempat, di mana customer bisa memilih sendiri sate yang mereka inginkan dan bisa dipilih satuan. Uniknya, di lokasi ini tidak perlu membeli satu porsi untuk bisa mencicipi satu hidangan sate khas daerah tertentu.
Bahkan, meski Anda dengan menginginkan satu tusuk sate pun tetap dilayani, sehingga Anda dapat dengan bebas menikmatinya. Enak, jadi si bumbu kecapnya manis, dicampur sama bumbu kacangnya yang gurih, jadinya pas gitu, nggak ada yang mendominasi. Terus tongsengnya juara, enak banget. Kuah gulenya juga enak, gurih, dan dagingnya lembut. Dibuka sejak Oktober 2022, restoran sate ini memiliki treatment tersendiri dalam mengolah daging sebagai bahan dasar dari sate, sehingga lebih nikmat untuk disantap. Selain menu sate, Anda juga bisa menikmati gulai di lokasi ini, mulai dari gulai ayam, gulai sapi, serta gulai kambing dengan harga yang relatif terjangkau. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Nah, informasi selanjutnya Paskalis dan juga saudara, bagi Anda yang mulai lelah dengan hiruk-pikuk kota, tak ada salahnya untuk beristirahat sejenak untuk menghirup udara segar alam terbuka. Di Pangalengan, Jawa Barat, Paskalis dan juga saudara, Anda bisa mencoba untuk berkemah di Mala Green Camp, di mana lokasinya ini berada di antara hutan dan juga kebun kopi. Bahkan di sini, Paskalis dan juga saudara, Anda juga bisa sekalian trekking atau hiking lengkap dengan pemandunya. Berkemah atau camping kini jadi salah satu pilihan yang digemari untuk healing atau melepas penat. Nah, bagi Anda yang tidak mau repot menyiapkan segala keperluan berkemah, tempat satu ini bisa menjadi tujuan. Di Mala Green Camp, Anda tinggal datang saja. Pasalnya, lokasi sudah menyiapkan paket camping dilengkapi sejumlah fasilitas. Mulai dari sarapan, kasur atau sleeping bag, hingga listrik. Dan bagi Anda pecinta kopi, di lokasi ini juga tersedia kedai kopi. Mala Green Camp berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, tepatnya di kaki Gunung Tilu. Sudah tentu udaranya bersih dan menyegarkan. Rasa Mala itu adalah pohon endemik Pangalengan, karena memang orang Pangalengan bilangnya Mala, makanya kita ambil namanya Mala aja ujungnya gitu. Untuk saat ini fasilitas yang kami punya dan fasilitas tempat ibadah untuk outbound, termasuk trekking dan beberapa kerjasama dengan provider yang lainnya seperti rafting dan family adventure. Selain bersantai di alam, di lokasi ini Anda bisa trekking atau menyusuri kebun kopi. Jalur yang aman meski cukup menantang, dijamin membuat Anda berkeringat. Tim Liputan, Kompas TV, Pangalengan, Jawa Barat. Demikian informasi cerita Nusantara dari Jawa Barat. Paskalis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Fidel atas dari Bandung. Kini kita akan terbang ke Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada Linda Wirawan di sana. Linda, ada cerita apa saja hari ini dari Makassar? Selamat siang Paskalis dan juga saudara. Hari ini ada dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Makassar untuk segmen Cerita Nusantara edisi hari ini. Saudara, berawal dari hobi sejumlah pemuda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang membuat gerakan Pemuda Kandang sukses mengajak masyarakat untuk beternak ayam dengan omset hingga ratusan juta rupiah. Gerakan ini juga sukses mengajak pemuda untuk kemudian membudidayakan ayam peternak di desa. Berbeda dari kalangan pemuda seusianya yang ingin bekerja kantoran, kelompok pemuda Kandang Sulawesi Selatan memilih beternak ayam potong. Memanfaatkan potensi pemuda di Desa Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Aksara Alif Raja mengajak pemuda di desanya membuat gerakan Pemuda Kandang. Kandang ayam sistem close house yang diterapkannya menggunakan teknologi sederhana saat memberi makan dan minum ayam.
Dibutuhkan waktu 40 hari mulai dari memasukkan bibit hingga panen. Sekali panen, 5 kandang ayam yang dimiliki mampu menghasilkan 100.000 ekor ayam. Para peternak muda ini juga mendapat upah mulai 4 hingga 7 juta rupiah. Mereka juga memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar cara berternak agar bisa memiliki usaha budidaya ayam ternak sendiri. Saya beternak ayam di sini sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Saya sih selama 5 tahun ini saya sudah nyaman di kandang sini. Punya ternak ayam karena sudah banyak pengalaman. Pekerjaan sendiri mungkin di sini apa yang mungkin agak-agak sulit dan apa yang menyenangkannya? Sulitnya itu sih cuma di waktu panen gitu. Karena kan digadang kadang sampai subuh tempat ayam gitu. Kalau nyamannya sih ya ini aja banyak istirahat gitu. Beda dengan kerja-kerja di luar kan yang kadang 8 jam. Ayam ini adalah kebutuhan yang sangat diharapkan oleh masyarakat dan sangat dibutuhkan semua masyarakat. Dan kemudian setelah saya meneliti dan melihat bahwa ternyata ayam itu lebih simpel untuk dilakukan pemberdayaan, bisa lebih bisa berkesinambungan untuk dalam hal maintain dan perawatan ataupun untuk membangkitkan anak muda bahwa jangan malu bertani, jangan malu berternak, karena itu bagian daripada kehidupan kita. Berkat ketekunan dan kerja keras, usaha ternak ayam yang telah dijalani 5 tahun terakhir, kini mampu meraup omset ratusan juta rupiah sekali panen. Usaha mereka juga terbantu dengan hadirnya mitra penyedia bibit dan pembeli. Nila Rustam, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan. Saudara, bermain perosotan mungkin merupakan hal yang biasa. Namun, apa jadinya jika misalnya perosotan ini dibuat dengan panjang lebih dari 200 meter? Nah, seperti apa kemudian perosotan terpanjang di Indonesia saat ini? Berikut liputannya untuk Anda. Ini berbeda. Pasalnya, punya panjang tak biasa, mencapai 210 meter atau yang terpanjang di Indonesia. Perosotan ini terdapat di kawasan Gunung Dusun Salu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Perosotan ini pun menjadi wisata alternatif baru bagi warga Sulawesi Selatan. Selain perosotan, di lokasi wisata Maros Highland ini juga terdapat jembatan layang alias Sky Bridge. Pengunjung pun bisa menikmati keindahan kota Maros dan Makassar melalui ketinggian. Dari kapasitas sendiri, memang yang pertama mungkin sisi akses ya Mas ya. Dari akses sendiri, karena kita memang tidak jauh ke kota, hanya 30 menit dari Bandara Maros, sehingga potensi untuk kapasitas wisatawan kita sediakan memang maksimal mungkin dari 5 sampai 10 ribu wisatawan per hari itu kita masih bisa tampung seperti itu. Konsepnya sendiri, di sini kita beberapa spot foto terbaik, yaitu jembatan kaca dan juga rainbow set terpanjang. Untuk perosotan, jembatan layang, dan 14 wahana bermain lainnya. Rama Pratama, Kompas TV, Maros, Sulawesi Selatan. Baik, saudara, itulah tadi 2 informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Makassar untuk segmen Cerita Nusantara edisi hari ini. Kembali ke Anda, Paskalis. Terima kasih Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan sebelumnya ada Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman. Gempa baru bermagnitudo 6,4 kembali mengguncang Turki, menyebabkan lebih banyak bangunan runtuh dan membuat sejumlah orang terjebak reruntuhan. Pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun.
kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang, Fresh Living minyak zaitun, cantik terlindungi. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 pedas. Pedas, 맛있다. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya. Sedap Selection Dirty Wings Food. Anda memasuki segmen mancanegara, saudara. Gempa baru bermagnitudo 6,4 yang kembali mengguncang Turki, menyebabkan lebih banyak bangunan runtuh dan membuat sejumlah orang terjebak. Tim penyelamat berjuang lebih keras karena bangunan telah rapuh akibat gempa yang pertama. Gempa berpusat di kota Dafne, Provinsi Hatay, yang merupakan salah satu daerah yang paling parah dilanda gempa magnitudo 7,8 yang melanda pada 6 Februari lalu. Upaya pencarian dan penyelamatan sedang dilakukan di 3 bangunan yang runtuh, di mana 6 orang diyakini terjebak. Di tempat lain, di Hatay, polisi menyelamatkan 1 orang yang terperangkap di dalam gedung berlantai 3 dan berusaha menjangkau 3 orang lain di dalamnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi Selasa dini hari tiba di Turki untuk menyerahkan bantuan Indonesia untuk korban gempa. Bantuan yang diberikan berupa vaksin tetanus dan kebutuhan logistik.
Bantuan yang dikirim menggunakan pesawat Garuda Charter diterima oleh Duta Besar Turki Murat Salim. Bantuan berupa vaksin tetanus yang diminta oleh pemerintah Turki serta kebutuhan logistik bagi warga. Muhajir menyatakan akan ada bantuan lanjutan yang dikirimkan setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai. Pertama, saya atas nama pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salam dari Bapak Presiden Joko Widodo dan ucapan duka yang mendalam dari beliau untuk pemerintah Turki dan seluruh rakyat Turki, khususnya rakyat Turki yang sedang mengalami musibah penderitaan akibat dari gempa bumi yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kemudian pada saat ini kita juga terus memberikan dukungan, memberikan bantuan baik yang berupa personal. Hari ini Majelis Hakim akan membacakan vonis bagi terdakwa Irfan Saleh Kurnia dalam kasus dugaan korupsi helikopter Augusta Westland 101 di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Saudara, hari ini Majelis Hakim akan membacakan vonis bagi terdakwa Irfan Saleh Kurnia dalam kasus dugaan korupsi helikopter Augusta Westland 101 di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Pada sidang pembacaan tuntutan Januari 2023, jaksa menuntut Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh 15 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 177 miliar rupiah. Terdakwa Irfan Kurnia didakwa merugikan keuangan negara senilai 738,9 miliar rupiah dalam pembelian helikopter Augusta Westland 101 di TNI Angkatan Udara. Minta kiri, yang sini minta kanan, bingung kan? Udah saya diem aja, kameranya. Guys, turunan dikit dong. Apa ya Pak? Aman, Dir? Ya Pak. Ya. Udah. Aman, Dir? Udah siap? Ya, udah Pak. Udah ya? Coba yang di sana udah siap belum? Majuan agak maju. Ramadan agak maju. Maju aja, maju dikit. Ya, oke. Nggak dapat mereka bloknya Pak. Udah guys. Dapat nggak? Belakang. Pak, belakang nggak dapat. Oke. Oke ya. Baik, maju dikit. Pak, agak munduran. Ada orang di sini. Agak majuan guys. Ya, oke. Ya. Udah ya. Aman ya. Udah ya? Oke. Udah nggak usah nanya, saya yang nyampaikan aja. Ready ya? Ya. 3, 2, 1. Baik rekan-rekan media, sekarang saya akan menyampaikan saksi-saksi yang dipanggil ya, atau diikut dalam sidang KKEP, sidang kode etik atas nama terduga Baradae, ada 8. 8 ini yaitu 1 saudara FS, kemudian saudara RR, kemudian saudara KM. Nah, yang 3 orang pertama yang saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Baradae, namun keterangan yang mereka berikan nanti akan dibacakan dalam sidang kode etik. Atas nama Kombes MBP. Kombes MBP ini juga kondisinya sekarang sakit, jadi tidak bisa hadir. Kemudian AKP DC ini hadir. Kemudian Ibtu JA juga kondisi sakit. Kemudian Ibda AM dan Ibda S. Jadi untuk Ibda AM dan Ibda S hadir. Jadi dari keseluruhan 8 saksi yang dipanggil dalam sidang kode etik ini, yang hadir langsung dan memberikan keterangan kepada majelis sidang kode etik ada 3, sisanya dibacakan. Ya. Jadi semua keterangan secara tertulis dan dibacakan di muka persidangan KKEP. Ya, saya rasa cukup ya. Saya tadi udah sidang KKEP yang saat ini sedang di-break ya, karena diberikan kesempatan istirahat bagi perangkat maupun terduga istirahat. Nanti akan dilanjutkan dan mudah-mudahan insya Allah hari ini selesai dan sore ini bisa dibacakan putusan sidang KKEP. Keterangan dibacakan. Ya, jadi baik 3 orang yang pertama maupun 2 orang yang sakit, jadi ada 5, semua keterangannya secara tertulis dan dibacakan di muka sidang komisi kode etik. Ya. Alasannya nggak hadir.
Gimana Mas Heru? Masalah perizinan karena keterkendala waktu perizinan. 3 ini masalah perizinan tentu melalui proses, sementara kita butuh kecepatan dan apa yang diberikan penjelasan dapat dipertanggungjawabkan. Sama. Jadi nilainya sama. Jadi walaupun keterangan yang diberikan secara tertulis itu nilainya sama dengan hadir langsungnya. Ini kehadirannya karena sesuatu hal ya, seperti 2 keterangan saksi yang kondisinya sakit ya. Jadi dapat dipertanggungjawabkan di depan sidang Komisi Kode Etik. Berarti tidak hadir karena alasan perizinan begitu Pak? Yang 3 ya? FSRR-KM. Ya. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Yuk, Baris Krim, rekan-rekan. Kita konvers lagi. Bang, nanti kita sih lagi Bang. Yuk, Baris Krim. Untuk Kapolda ini. Dari 8 saksi yang harusnya hadir pada sidang etik Richard Eliezer hari ini, hanya 3 orang saja yang hadir secara langsung memberikan kesaksian, yaitu AKP DJ, Ibda AM, dan juga Ibda S. Sementara 5 saksi lain tidak hadir, termasuk Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'aruf. Dan 2 lagi yang tidak hadir adalah Kombes MBP dan juga Ibtu JA. Kalau Kombes MBP dan Ibtu JA dinyatakan sakit oleh Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Mabes Polri, namun untuk FS, RR, dan KM tidak dinyatakan secara jelas apa alasan ketiganya tidak hadir. Nanti saksi yang tidak hadir yaitu FS, RR, KM, AKP DJ, dan juga Ibtu JA akan memberikan keterangan secara tertulis atau nanti akan dibacakan dalam sidang etik, dan sifatnya ini sama resminya dengan mereka yang hadir secara langsung di sidang etik. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja.
kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. BPBD dan warga Kabupaten Blitar mulai membersihkan rumah mereka yang rusak akibat ledakan petasan. Rumah yang kerusakannya parah oleh petugas dirobohkan agar tidak membahayakan. Sejumlah warga desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar yang rumahnya rusak mulai melakukan pembersihan. Bangunan rumah yang kerusakannya cukup parah oleh petugas dirobohkan agar tidak membahayakan. Warga yang rumahnya rusak kini memilih untuk tinggal sementara di kerabat. Sejumlah harta benda pun ikut dibawa mengungsi. Tercatat sejauh ini ada 33 bangunan yang mengalami rusak akibat ledakan bahan petasan. Mayoritas kerusakan dalam tingkat sedang hingga berat. Sekarang adalah teman-teman diminta untuk pembenahan dan pembersihan puing-puing yang rumah terdampak dari ledakan kemarin, seperti itu. Jadi ada yang mungkin membahayakan kita agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan dari mungkin masih banyak sekali barang-barang yang kemungkinan bisa jatuh. Sementara itu polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus ledakan yang menewaskan 4 orang. Selain memeriksa saksi, polisi juga memburu penyuplai mesiu yang digunakan sebagai bahan petasan. Yang terdekat pasti pihak keluarga kita lakukan pemeriksaan. Ada istri, ada kakak yang tadi datang yang mengambil jenazah untuk mendalami sejauh mana sebetulnya keterlibatan dan peranan dari masing-masing ini. Kemudian saksi-saksi lain seperti ketua RT, tetangga, teman terdekat atau yang ada komunikasi dengan beliau semuanya sedang didalami. Mungkin belum saya dapat sampaikan kesimpulannya, tapi yang pasti pemeriksaan tetap berjalan karena sudah kita terbitkan laporan polisi. Kepala Pusat Kedokteran Polri memeriksa lebih lanjut kondisi Kapolda Jambi dan anggota kepolisian lain yang menjadi korban kecelakaan heli yang mendarat darurat. Kedokteran Polri akan memastikan perlu tidaknya Kapolda dirawat di Jakarta. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Growth untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte. Ingat Mama, ingat Tempra. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that?
I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Hei, Van. Lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Ting-bang-ting. Nggak gitu, ngilangin gerah. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat Mama, ingat Tempra. Saudara Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Irjen Asep Hendra Diana mengecek langsung kondisi kesehatan Kapolda Jambi dan korban lain yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Kapus Dokkes Polri memastikan hari ini kembali dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan kepada Kapolda Jambi dan korban lain. Jika diperlukan pengobatan lebih lanjut, maka Kapolda Jambi akan dibawa ke Jakarta. Kapus Dokkes Polri juga memastikan timnya sudah menurunkan dokter spesialis bedah, ortopedi, THT, hingga mata untuk menangani para korban kecelakaan heli. Boleh dikit, Bu. Pak Asep. Boleh dikit, Pak Asep. Memang untuk Bapak Kapolda hari ini pagi ini masih proses pemeriksaan penunjang CT scan dan pemeriksaan yang lain. Memang sih ada rencana kalau memang dibutuhkan misalnya pengobatan lebih lanjut, kami juga atas perintah Bapak Kapolri, atas perintah pimpinan dan juga dukungan dari semua, Bapak Kapolda akan kita coba untuk kita evakuasi ke Jakarta kalau memang diperlukan. Demikian kami tutup Kompas Siang. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Radi Saputro. Saya Pascal Siswari undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Halo saudara, selamat siang dimanapun Anda berada. Harapan kami Anda dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Selama 1 jam ke depan kami sudah menyiapkan sejumlah informasi dan berita yang tidak hanya penting tapi juga menarik untuk Anda saksikan di program Sapa Indonesia Siang. Hari ini ada saya Iriana Mardanus. Kita lihat dulu, ada 3 sorotan utama kami di siang hari ini. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Baradae, saudara, atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sidang ini dihadiri oleh anggota Kompolnas. Sorotan kami berikutnya, ini ada informasi yang cukup mengharukan karena jalan desa rusak akibat banjir bandang. Seorang ibu harus ditandu sejauh 1,5 km menuju ambulans. Belum tiba di lokasi ambulans, ibu tersebut terpaksa melahirkan di pinggir jalan. Namun, sang bayi meninggal dunia. Kita ke sorotan utama berikutnya, ini informasi lain terkait dengan menu santapan makan siang pilihan hari ini. Wah, ini jujur salah satu menu favorit saya, yakni nasi bakar cumi yang dibuat dengan tumisan daun ubi dan kaya akan rempah. Sekaya apa rempahnya? Nanti kita lihat informasinya. 3 informasi utama tadi akan kami rangkum bersama dengan sejumlah informasi lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Sapa Indonesia Siang kali ini, saudara. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Rabu pagi ini. Barada Richard Eliezer menjalani sidang etik kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di gedung Transnational Crime Center atau TNCC Polri di Jakarta. Sidang ini dihadiri juga oleh anggota Kompolnas dan sidang etik digelar usai Eliezer menjalani sidang vonis dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Eliezer, saudara, divonis 1 tahun 6 bulan penjara karena dinyatakan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Untuk mengetahui situasi terkini sidang kode etik Richard Eliezer, kita sapa jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan di gedung TNCC Polri. Asri, sejauh mana polisi akan mempertimbangkan aspek meringankan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu? Ya, Irianda, termasuk apa yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa dalam sidang etik Eliezer ini akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun juga hal-hal yang memberatkan. Kita ketahui sebelumnya Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menjatuhkan vonis kepada Eliezer dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Ini artinya di bawah 2 tahun penjara ataupun hukuman di bawah 2 tahun penjara ini adalah hukuman ringan. Kemudian juga kita ketahui Eliezer ini disematkan sebagai justice kolaborator atau penguak fakta. Ini juga yang kemungkinan besar akan dipertimbangkan dalam sidang etik hari ini. Tapi juga yang tidak dilupakan begitu dalam sidang Komisi Kode Etik Polisi ini juga akan mempertimbangkan keterangan saksi yang hadir di sidang etik hari ini. Ada 8 orang saksi yang dihadirkan. 3 diantaranya ini adalah merupakan terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ada Ferdi Sambo, ada Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Namun ketiga saksi ini adalah tidak dihadirkan maksud kami. Kemudian juga keterangannya ini dibacakan oleh penuntut maupun juga oleh hakim dari sidang Komisi Kode Etik terhadap keterangan dari 3 saksi tersebut. Namun juga ada saksi lainnya yang turut hadir. 3 orang saksi disebutkan bahwa berhalangan hadir karena sakit dan juga keterangannya dibacakan, dan 3 saksi lainnya ini hadir memberikan keterangan secara langsung. Nah, apa pertimbangan yang dipertimbangkan begitu oleh komisi ataupun komite sidang etik Eliezer? Tentu tadi yang sudah saya sebutkan, justice kolaborator, kemudian juga terkait dengan hukuman
Eliezer yang 1 tahun 6 bulan penjara ini juga dianggap ringan, sehingga juga dapat mempengaruhi pertimbangan dari Komisi Sidang Etik. Namun juga ini dari pelanggaran etik ini ada 3 kriteria yang kriteria pelanggaran ringan, kriteria pelanggaran sedang, dan juga berat. Apabila Eliezer termasuk ke dalam kriteria pelanggaran ringan, maka ini ada beberapa sanksi yang harus dilakukan oleh pelanggar. Di antaranya adalah dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kemudian juga diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP, dan juga secara tertulis kepada pimpinan Polri serta pihak yang dirugikan, dan juga diwajibkan untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan juga pengetahuan profesi selama 1 bulan. Namun apabila pelanggaran etik Eliezer ini dikategorikan ke dalam kategori ataupun kriteria pelanggaran sedang ataupun berat, sanksi yang dapat diterima Eliezer ini mulai dari mutasi berupa demosi selama paling sedikit 1 tahun hingga PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Namun kembali, Rianda dan saudara, kita harus menunggu bagaimana hasil dari sidang etik terhadap Eliezer hari ini, dan juga nanti akan disampaikan langsung oleh Polri melalui Karopenmas Brigjen Ahmad Ramadan. Irianda. Aji, 2 hal. Yang pertama itu terkait dengan sejumlah rekomendasi yang diberikan kepada polisi, dalam hal ini Polri begitu ya, agar Eliezer ini bisa kembali menjadi anggota Polri. Apakah ini juga dipertimbangkan? Banyak rekomendasi-rekomendasi terkait itu termasuk dari eksternal. Yang kedua, aturannya sendiri seperti apa? 1 tahun 6 bulan ini dianggap ringan. Apakah ada angka pastinya? Kalau lebih dari 2 tahun misalnya itu sudah tidak bisa kembali lagi menjadi Polri atau seperti apa? Ya, terkait dengan rekomendasi dari pihak eksternal, tentunya sudah ada rekomendasi yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, untuk merekomendasikan begitu agar Eliezer kembali bergabung menjadi anggota Polri dan juga kembali bertugas. Hal ini juga tidak hanya dari Lemkapi, namun juga kemarin, beberapa hari yang lalu, ada dari Tampak atau Tim Advokasi dan Penegak Hukum yang sebelumnya pada tanggal 18 Juli ini mengajukan surat ataupun juga laporan pelanggaran dugaan etik atas Eliezer begitu. Namun kemarin beberapa hari yang lalu ini Tampak menyambangi Divpropam Polri untuk kemudian menyambut laporan atas dugaan pelanggaran etik tersebut dan juga merekomendasikan agar Eliezer bisa kembali bergabung di Polri. Nah, terkait dengan apa kemudian ataupun juga apa pertimbangan dari majelis ataupun juga dari komite sidang etik dari Eliezer ini sendiri, tentu tadi yang sudah saya sebutkan, pertama terkait dengan putusan, dan untuk aturannya ini apakah lebih dari 2 tahun atau seperti apa, ini tentu mengacu kepada hukuman yang diterima Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini tentunya 1 tahun 6 bulan, ini di bawah 2 tahun, artinya juga Eliezer termasuk ke dalam hukuman yang ringan, dan ini memungkinkan untuk Eliezer bisa kembali ke Polri begitu bertugas. Namun juga kembali yang dipertimbangkan juga ada hal-hal memberatkan. Salah satunya adalah Eliezer merupakan pelaku pidana ataupun juga terjerat kasus pidana, yakni pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Hal-hal tersebut yang akan dipertimbangkan oleh Ketua maupun juga anggota Komisi Kode Etik Polri Richard Eliezer hari ini. Irianda. Transnational Crime Center, gedung di Mabes Polri Jakarta. Jurnalis Kompas TV, Aci Asri Gunawan. Terima kasih. Saudara, ke informasi berikutnya. Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono, beserta rombongan yang mendarat darurat di hutan Kerinci berhasil dievakuasi melalui jalur udara. Kapolda bersama rombongan dievakuasi setelah lebih dari 2 hari berada di hutan. Kapolda Jambi dan rombongan akhirnya berhasil dievakuasi dari lokasi pendaratan darurat helikopter di Kabupaten Kerinci, Jambi. Total ada 4 helikopter yang dikerahkan untuk mengevakuasi Kapolda Jambi dan rombongan. Helikopter yang membantu proses evakuasi memang yang memiliki kemampuan hoisting atau menderek secara vertikal di atas ketinggian 30 meter. Salah satunya merupakan heli Super Puma milik TNI Angkatan Udara yang ikut membantu proses evakuasi. Kapolda Irjen Rusdi diketahui mengalami patah tangan, namun dalam kondisi stabil. Dalam proses evakuasi, Kapolda Jambi Irjen Rusdi sempat tak mau dievakuasi sebelum anggota lainnya selesai dievakuasi. Menurut tim SAR, Kapolda Jambi mengutamakan anak buahnya untuk dievakuasi terlebih dahulu, dan dirinya menjadi yang terakhir dievakuasi. Kini seluruh rombongan termasuk Kapolda Jambi telah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Ya, kondisinya
Semuanya sadar, tapi tentunya ada yang mengalami fraktur, ada yang di kaki, ada yang di tangan, ada yang dirusuk, dan juga mungkin di tempat-tempat lain yang saat ini sedang dilakukan scanning oleh dokter. Kondisi pasien semuanya berangsur membaik ya, rata-rata mulai lebih baik karena juga tentunya ada tindakan-tindakan awal yang kemudian diberikan oleh dokter di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Saya kira saya mohon doanya dari rekan-rekan untuk teman-teman kita yang saat ini sudah dirawat untuk segera bisa mendapatkan perkembangan dan kesehatannya semakin baik. Kondisi Kapolda Jambi pasca dirawat di rumah sakit sudah dalam keadaan stabil dan dokter akan terus melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan seluruh pasien kembali pulih. Sudah dalam proses stabilisasi, penata laksanaan, dan juga masih proses pemeriksaan penunjang untuk memastikan kondisi lukanya seperti apa, dan memang dengan kondisi hasil yang sudah ditemukan baru akan dilakukan tindakan. Misalnya kalau ada patah tulang, tindakan operasi untuk ortopedinya seperti itu. Tapi pada umumnya semuanya dalam kondisi baik. Nanti setelah ada hasil dari pemeriksaan ulang kesehatan, barulah ditentukan tindakan apa yang akan dilakukan kepada Kapolda Jambi dan pasien lainnya. Jika diperlukan pengobatan lebih lanjut, maka Kapolda Jambi akan dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Kita lihat perkembangan terkininya, ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia langsung dari Posko Crisis Center Polda Jambi di kawasan Bandara Sultan Taha Jambi. Nanda, selamat siang. Nanda, ada rencana ini akan dipindahkan ya para korban ke Rumah Sakit Bayangkara. Apakah ini sudah dipindahkan dan sudah mulai menjalani perawatan, dan bagaimana kondisi para korban terbarunya? Oke, selamat siang, Irian dan juga saudara. Rencananya memang benar bahwa Kapolda Jambi, Irjen Rusti Hartono ini akan dibawa ke Jakarta, di mana untuk melakukan atau perawatan intensif di sana. Hal ini pun tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulya Priyanto, begitu, yang dimana ia menyebutkan bahwa hal ini diputuskan begitu akhirnya akan dilakukan pemindahan menuju ke Jakarta. Nanti untuk mekanismenya sendiri ini akan menggunakan pesawat khusus yang akan langsung diterbangkan dari Jakarta menuju Jambi. Untuk jam atau kapannya ini masih akan menunggu begitu, pihak dari Kabid Humas masih akan terus menunggu konfirmasi dari Jakarta. Namun artinya Irian dan juga saudara bahwa memang kondisi dari Kapolda Jambi saat ini memang harus dilakukan perawatan secara intensif. Namun jika kita melihat kemarin penuturan dari Kapolri begitu dalam press conference kepada awak media, ini menjelaskan setelah menjenguk para korban di Rumah Sakit Bayangkara, untuk kondisinya memang ada yang luka dan juga mengalami patah tulang di bagian tangan, kaki maupun rusuk begitu, dan kita berharap memang nanti setelah dipindahkan ke Jakarta, kondisi Kapolda Jambi akan berlangsung membaik, dan nanti informasinya yang akan dipindahkan ke Jakarta, begitu rumah sakit di Jakarta ini hanya Kapolda Jambi saja. Untuk 7 korban lainnya ini masih dalam perawatan di RS Bayangkara. Namun tidak menutup kemungkinan nanti ke-7 korban lainnya ini akan dipindahkan ke rumah sakit di Jakarta. Namun melihat yang saat ini menjadi prioritas adalah Kapolda Jambi, dan yang bisa saya sampaikan, Irian dan juga saudara, bahwa kondisi dari Kapolda Jambi per pagi ini memang dalam kondisi yang stabil dan juga bisa berkomunikasi. Hal tersebut pun disampaikan kemarin oleh Kapolri setelah melakukan kunjungan dan juga melihat langsung kondisi dari Kapolda Jambi yang disebutkan bahwa kondisinya sudah bisa berkomunikasi dengan lancar begitu. Dan yang menjadi perhatian dan juga akan kita tunggu adalah terkait dengan informasi nanti atau kapankah waktu dari Kapolda Jambi ini akan dibawa ke Jakarta. Namun informasinya nanti Kapolda Jambi akan dibawa dan juga pesawat ini akan berada di Bandara Sultan Taha, Irianda. Oke, melalui Bandara Sultan Taha ya, di tempat Anda melaporkan saat ini juga. Terima kasih Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV langsung dari Jambi. Saudara, kita ke informasi berikutnya. Karena jalan desa rusak akibat banjir bandang, ini ada seorang ibu yang harus ditandu warga sejauh 1,5 kilometer
menuju lokasi ambulans. Belum tiba di lokasi ambulans, ibu ini terpaksa melahirkan di pinggir jalan. Namun, sang bayi meninggal dunia. Seorang ibu, Harni Permatasari, warga Dusun Meang, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, kehilangan bayi laki-lakinya setelah melahirkannya di pinggir jalan desa. Pada Minggu 19 Februari lalu, Harni kesakitan dan ingin melahirkan. Saat itu kandungannya berusia 7 bulan. Sebuah ambulans kemudian datang menjemput. Namun sayang, tidak bisa masuk desa karena jalan yang rusak akibat banjir bandang pekan lalu. Suami Harni dan warga pun bergantian menggotong Harni sejauh 1,5 kilometer menuju ambulans. Belum lagi tiba di lokasi ambulans, Harni melahirkan di pinggir jalan. Ambulans sudah siap, ambulans itu sudah siap. Tapi faktornya jalannya gimana mau masuk ambulans, jalannya putus. Itu berapa meter dari melahirkan ke menuju ambulans? 100 meter. 100 meter lebih kurang meter. Berarti sebelum dibawa ke klinik sudah lahir duluan? Sudah lahir duluan. Seusai melahirkan, Harni dibawa ke klinik di Sekotong, lalu kemudian dirujuk ke RSUD Praia Lombok Tengah pada Senin pagi karena sang bayi mengalami sesak napas. Sempat dirawat di ruang NICU, kondisi bayi memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Ini kan kalau kita lihat ibunya sebenarnya usia kehamilannya pasti masih belum cukup bulan karena bayinya prematur ya 1.800. Nah yang paling penting dari ibu hamil pertama itu mengecek kesehatannya ya dengan sering ataupun rutin melakukan ANC di bidan boleh yang paling terdekat ya dan minimal itu juga melakukan USG. Puskesmas pembantu di Desa Buunmas adalah fasilitas kesehatan terdekat dengan tempat tinggal Harni di Dusun Meang. Bidan Puskesmas tidak mengetahui kondisi kehamilan Harni. Menurut catatan bidan, Harni memang tidak pernah memeriksakan diri di vaskes tersebut. Dusun Meang, Desa Buunmas, Sekotong, Lombok Barat merupakan daerah dengan kontur berbukit. Kondisi jalan menuju ke dusun tersebut buruk, apalagi jika turun hujan. Ini memperburuk kondisi warga jika terjadi kedaruratan karena terhambat mengakses fasilitas kesehatan. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kami kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, saudara, dampak cuaca buruk. Harga komoditas bumbu dapur juga ikut merangkak naik. Salah satunya harga cabai. Tingginya harga cabai dirasakan para pembeli di sejumlah pasar tradisional di sejumlah daerah. Informasi lengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah, tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Kaf, ini jalan yang kupilih. Aku sering harus mulai lagi dari awal dan hanya Deli yang tahu. Deli membuat ide-ideku lebih berwarna. For me, stationery is Deli. Ini aku. Kalau kamu?
Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Di setiap pilihan, pasti ada tantangan. Tapi, aku siap hadapi. Karena ini jalan yang kupilih. The Face Wash. Dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi jalan yang kupilih. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Anda kembali di Sapa Indonesia Siang. Saudara, seorang polisi di Temanggung, Jawa Tengah menjadi guru sukarelawan di sejumlah sekolah. Sang Bayangkara mengajar pendidikan karakter agar tumbuh kembang anak-anak tidak terpapar dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Aibda Sucipto, Kanit Binmas Polsek Cumo, Temanggung, Jawa Tengah, memiliki kepedulian perihal dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada tumbuh kembang anak. Keresahan ini mendorong Aibda Sucipto untuk berbuat sesuatu. Ia kemudian menjadi guru sukarelawan di sejumlah sekolah di sela-sela dinasnya di kepolisian. Assalamualaikum. Aibda Sucipto mengajar pendidikan karakter kepada siswa PAUD hingga sekolah menengah pertama. Dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan usia siswa, Aibda Sucipto mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, keteladanan, budi pekerti, dan menghargai perbedaan. Aibda Sucipto berharap semua nilai ini menjadi pelindung anak-anak dari dampak buruk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Karena bagi saya itu anak-anak ini hal yang terpenting, harus yang dibangun dari dini karakternya. Makanya saya lebih senang ambil anak PAUD, anak SD, SMP yang memang harus dikenalin. Inilah harus ada karakter mereka itu. Yang sementara ini kita ngerti sendiri ya, luar biasa karakter anak-anak sekarang dengan dunianya banjir. Pejabat teras dan pemimpin di Partai Nasdem, teman-teman sekalian, media, para jurnalis yang juga saya banggakan, terima kasih. Hari ini sungguh spesial karena tadi kami telah melakukan silaturahim dan juga diskusi tentang berbagai isu kebangsaan. Kami tentunya bersepakat bahwa menjalin silaturahim itu tanpa batas waktu. Dan secara retrospektif, persamaan dan kedekatan Bapak Surya Paloh ini juga berawal saat
berjuang bersama dengan ayahanda Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sejak tahun 2004 yang lalu. Dan tentu sebagai sahabat dan juga sebagai negarawan, beliau berdua ingin terus meyakinkan bahwa regenerasi terjadi dengan baik dan tentunya semua bertanggung jawab untuk menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Amin. Oleh karena itu, kami tentu bersepakat dan semakin mengintensifkan komunikasi baik secara bilateral antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat, namun juga dengan sahabat kami PKS, dan tentunya selalu membuka untuk terus berkomunikasi dan bersahabat dengan partai-partai politik lainnya. Semangatnya adalah mari kita lakukan perubahan dan perbaikan, change for a better Indonesia, perubahan tentu untuk Indonesia yang semakin baik ke depan, change for a better future of Indonesia, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kami juga senantiasa mengapresiasi ketika Nasdem juga selalu menggelorakan semangat restorasi yang sebenarnya memiliki 4 elemen utama. Mohon maaf kalau salah Pak Surya Paloh. Kami membaca juga mengikuti bahwa yang pertama maknanya adalah memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan. Pak Surya Paloh dan teman-teman Nasdem juga memiliki semangat yang sama dengan Partai Demokrat untuk perubahan dan perbaikan ke depan. Yang jelas, apa yang menjadi kekuatan dalam semangat ini adalah bukan hanya sekedar mengubah sesuatu yang tidak diperlukan, bukan hanya sekedar berbeda, tetapi kita juga tentu mengapresiasi karena sejatinya Republik ini berdiri tegak, eksis sampai dengan hari ini dan insya Allah seterusnya sampai kapanpun, karena adanya apresiasi dan penghormatan kepada para pemimpin, kepada para senior dan pemerintahan sejak kemerdekaan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, lalu Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan hingga kini Presiden Joko Widodo. Kalau ada yang baik, segala capaian tentu semangatnya adalah kita lestarikan dan kita lanjutkan. Tetapi kita juga harus jujur sebagai bangsa. Bukankah kita sendiri yang harus selalu tumbuh dan memperbaiki dan menyempurnakan segala ikhtiar kita sebagai sebuah bangsa yang besar? Oleh karena itu, sejumlah isu, terutama terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, keadilan dan penegakan hukum, serta demokrasi dan kebebasan berpendapat, seyogyanya harus menjadi perhatian kita seiring dengan upaya kita terus meningkatkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih maju lagi. Dan tadi secara khusus kami membahas, dan luar biasa Pak Surya Paloh ini mengatakan akan menjadi yang terdepan, dan kami akan menjadi yang terdepan, Nasdem maupun Demokrat, untuk menolak isu yang saat ini juga terus meresahkan, yaitu wacana sistem pemilu proporsional tertutup versus proporsional terbuka. Sejatinya kita yang terus mengalami perubahan-perubahan sepanjang zaman telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik, yang relevan dan dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan dinamis Indonesia ini. Kalau kita kembali lagi ke sistem proporsional tertutup, artinya kita setback, mundur sekian belas tahun ke belakang, rugilah kita semua karena hak rakyat dirampas. Bukankah kita ingin memilih yang terbaik dari para wakil rakyat maupun pemimpin kita di negeri ini? Oleh karena itu jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas sehingga rakyat dipaksa seperti membeli kucing dalam karung. Kita tidak tahu siapa yang akan kita pilih. Inilah sejatinya bagaimana kita ingin mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka. Dan yang lebih mengherankan adalah ketika tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan, sudah semakin mendekat menuju ke 14 Februari 2024 nanti, kok tiba-tiba masih saja dibikin supaya tidak tenang kita semua untuk mempersiapkan diri menuju pemilu. Justru sesuatu yang sangat fundamental harusnya dibicarakan baik-baik, melibatkan semua. Jangan ada paksaan-paksaan tertentu yang bisa kita sesali sebagai bangsa. Oleh karena itu kami sepakat bahwa
ini semua harus kita jaga, jangan sampai ada upaya-upaya balikan kita ke demokrasi yang sentralistik. Padahal kita ingin partai-partai politik juga semakin modern, semakin maju dan juga egaliter. Yang terakhir, saya juga ingin menyampaikan bahwa kami juga ingin selalu meyakini bahwa komunikasi yang terjadi antara tiga parpol, saya ulangi lagi, Nasdem, PKS dan Demokrat bisa semakin baik dan intensif. Selalu ada kemajuan dan progresnya. Saya juga sering ditanya melalui sejumlah juru bicara, termasuk juga Kepala Bakomsa, banyak teman-teman media yang bertanya, Demokrat bagaimana? Sudah jelas bahwa sikap dan posisi politik Partai Demokrat yang kami sampaikan pada tanggal 23 Januari 2023 yang lalu itu resmi. Dan tentu itu bukan hanya sekedar test the water, bukan hanya sekedar uji coba saja, tetapi setelah melewati sebuah proses konsultasi, komunikasi yang intensif antara saya pribadi sebagai Ketua Umum dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak SBY, dan tentunya masukan dari berbagai pihak internal kami, baik jajaran di tingkat pusat, daerah maupun kabupaten kota. Kami sepakat bahwa untuk mengusung perubahan dan perbaikan, kita juga harus bisa memberikan ruang kepada Saudara Anies Baswedan untuk bisa menjadi calon presiden atau bakal calon presiden yang juga diyakini bisa membawa atau merepresentasi gerakan perubahan tadi. Tentunya kita terus berpikir, justru pertanyaan sesungguhnya adalah apa yang dilakukan kami saat ini pada tahapan memfinalisasi, meyakinkan bahwa ketiga partai politik memang benar-benar bisa duduk bersama dalam sebuah visi besar, dan tentunya kita semakin intensif berkomunikasi, membangun chemistry dengan Saudara Anies Baswedan, karena sejatinya kesepakatan dan juga kesamaan cara pandang tadi Pak Surya Paloh mengingatkan, bukan hanya ukuran rasional tetapi juga secara emosional, secara spiritual, dan itulah yang ingin kami terus bangun, sehingga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini juga bisa menjawab apa yang selama ini ditanyakan oleh para media ataupun teman-teman wartawan sekalian. Yang jelas kami ingin kapal koalisi ini bisa berlayar, dan mudah-mudahan bukan hanya karena berlayar, tapi juga bisa menang, memenangkan suara, hati, dan pikiran masyarakat kita untuk perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, Bapak Surya Paloh, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, para pejabat teras Nasdem. Tadi kami sempat makan siang dan juga sedikit menghibur satu sama lain. Di sini banyak penyanyi profesional, baik dari Nasdem maupun Demokrat. Mudah-mudahan suasana yang baik ini, hubungan yang semakin intensif ini bisa terus menjadi modal yang penting bagi kita menuju sukses bersama, menang bersama 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang saya hormati dan yang membanggakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Mas Ahaye serta seluruh jajaran kelas DPP Partai Demokrat. Saudara rekan wartawan, saya hormati, Mas Ahaye telah membuka pertemuan pada siang dan sore kita saudara semuanya, dan itulah sejauh-jauhnya semua hasil diskusi pembicaraan yang ada pada kunjungan persahabatan, kunjungan balasan ke kantor DPP Demokrat yang kami lakukan pada hari ini. Tidak ada perbedaan apapun dari satu diskusinya cukup intens tadi, mempunyai kesepakatan, kesepahaman, pandangan yang sama. Semua dikasihkan oleh niat baik dari kedua institusi partai politik ini untuk ingin memberikan kontribusi yang optimal bagi kepentingan kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai.
Proses perjalanan politik tentu dalam sebuah sistem negara demokrasi tidak semua bersepakat dalam kesepakatan. Ada perbedaan, ada beda pandangan, beda pikiran yang melahirkan satu dan lain tidak bersepakat. Tapi kami mempunyai optimisme dan keyakinan penuh. Semuanya didasari oleh niat baik. Semua pihak pada dasarnya kita menyayangi negeri ini. Kalau itulah kembali pada momen pertemuan pada sore hari ini. Kami berdua, Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Ketua Umum Partai Nasdem, dan kedua di dalam institusi ini, ingin mengapel kepada seluruh slagor di masyarakat, komponen dan elemen masyarakat, baik mereka yang berada di dalam institusi formal maupun di luar institusi formal, untuk lebih menghemat energi yang ada dengan semangat mempertahankan spirit persatuan dan kesatuan di antara kita, bukan menghamburkan energi untuk saling memprovokasi dan membuang energi untuk saling memfitnah, menjelekkan di atas dasar semangat. Inilah sebenarnya appeal kami, harapan kami. Tidak mudah memang kita untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kita, walaupun menandaskan oleh niat baik sekalipun. Ketika persepsi masih belum mencapai suatu kesamaan. Tapi inilah perjuangan kita bersama. Termasuk saudara bisa merasakan apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahy tadi, di dalam menghadapi situasional keadaan, bagaimana hasil akhir putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem proporsional terbuka dalam pemilu kita yang kita pertahankan atau berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sekali lagi, dari pembicaraan kami tadi, kami merasa sayang 1000 kali sayang. Modal besar untuk melanjutkan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah pada saat ini itu disebabkan tersedianya kondisi yang kondusif atau stabilitas yang kita miliki. Ini modal bagi kita. Ini modal bagi pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin. Tentu sebagai anggota koalisi pemerintahan, Nasdem berkomitmen dan menjaga sepenuhnya agar perjalanan daripada seluruh prestasi yang dicapai tidak dirusakkan oleh satu dan lain hal. Kami bersyukur juga bahwasanya sikap pemerintah jelas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR RI, menyatakan kesepakatan untuk lebih memberikan ruang, mendukung, mempertahankan sikap proporsional terbuka. Ini berkaitan kami. Jadi di luar sesuatu yang barangkali kemampuan akal sehat kami, kalau memang terjadi yang sebaliknya, dan kami bisa menyatakan prediksi kami, mudah-mudahan kami salah, mudah-mudahan Demokrat dan Nasdem salah. Ancaman terhadap stabilitas jangan sempat terjadi. Kami perlu menyatakan ini. Kenapa niat dan sayang pada negeri ini? Inilah hal yang perlu kami utarakan pada saudara semuanya mengenai masalah koalisi di antara Demokrat, PKS, Nasdem. Mas Ahy sudah menjelaskan tadi. Saya pikir tidak ada perbedaan sedikitpun. Pada teman-teman semuanya kami mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian dan mengikuti terus-menerus proses daripada perjalanan ketiga institusi partai politik ini. Kami juga yakin dan percaya
masih memiliki optimisme yang kokoh dan kuat bahwasanya perjalanan pemilu pada tahun 2024 yang akan datang, baik Pilpres maupun Pileg, akan dalam suasana yang lebih bersahabat, tidak mencekam, tidak menimbulkan ekses dan stabilitas, tidak merusak persatuan dan semangat kebersamaan di antara kita. Pilihan boleh berbeda, tapi cinta, sayang, komit kepada persatuan tetaplah di atas semua ini. Inilah harapan kami, sama optimisme kami. Pemerintah akan menjadi sebuah wasit yang akan memerankan fungsi peran pemerintahan untuk menjaga jalannya pemilu yang jujur dan berkeadilan. Insya Allah kita tidak memberikan tempat ada siapapun yang mencoba untuk merusak suasana kebatinan, semangat persatuan, memberikan timbulnya reaksionis, pikiran-pikiran radikalisme yang merusak persatuan kita, yang mengorbankan persatuan demi kepentingan kelompok semata-mata. Bagi kami itu selesai. Kami yakin Saudara Sapa Indonesia Siang kembali usai jeda. Nanti ada informasi mengenai nasi bakar cumi dengan tumisan daun ubi yang bisa menjadi menu referensi makan siang Anda siang hari ini. Jangan mana-mana. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah, tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Gulf, ini jalan yang kupilih. Halo Indonesia, yuk bagiin cinta. Buat yang bingung bilangnya, dan yang susah nyampeinnya. Yang kayak gini bisa damai. Sampein sayangmu dengan Pizza Heart dari Pizza Hut. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi.
Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah. Tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Kaf, ini jalan yang kupilih. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Aku sering harus mulai lagi dari awal dan hanya Deli yang tahu. Deli membuat ide-ideku lebih berwarna. For me, stationery is Deli. Ini aku. Kalau kamu? Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, nasi bakar cumi dengan tumisan daun ubi bisa jadi pilihan santapan makan siang Anda hari ini. Di Palembang, Sumatera Selatan, ada sebuah kedai yang bisa menjual 150 porsi dalam satu hari karena cita rasanya yang disukai banyak konsumen. Apa ya kira-kira yang membuatnya jadi istimewa? Berikut informasinya untuk Anda. Percayakah Anda jika satu porsi nasi bakar cumi ini bisa Anda nikmati hanya dengan membayar Rp18.000? Nasi bakar cumi ini memang laris diburu konsumen. Dalam sehari, kedai ini mampu menjualnya hingga 150 porsi lebih. Namun bukan karena harganya yang relatif terjangkau, melainkan karena cita rasanya yang memang disukai oleh para konsumen. Sang penjualnya menyebut bahwa dirinya memilih cumi kering untuk nasi bakarnya karena lebih empuk dan tahan lama dibanding cumi basah. Untuk membuatnya, pertama, beras yang sudah dicampur serai dan daun salam dikukus hingga matang. Sambil menunggu, haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat, serta rempah pilihan. Bumbu yang sudah halus lalu ditumis dengan cumi kering yang sudah direndam selama 2 jam untuk menghilangkan kotoran. Setelah keduanya jadi, nasi dimasukkan ke dalam cetakan, lalu masukkan cumi yang sudah dibumbu serta ditambahkan tumisan daun ubi. Dan terakhir, bungkus menggunakan daun pisang, kemudian bakar sampai harum. Nasi bakar cumi pun siap untuk dinikmati. Cumi ini memang favorit banget salah satunya karena menunya itu kita banyak di rempah-rempah. Jadi rempah-rempah khusus adonan wanaka itu tumplak tubleng kita gabungin semua di cuminya gitu. Kalau cuminya sendiri tergantung orderan. Jadi kalau misalnya rata-rata di 100 sampai dengan 150 itu bisa memakai di 1 kilo sampai dengan 1,5 kilo cumi. Penyuka nasi bakar cumi mengaku makanan ini jadi favoritnya karena memiliki rasa rempah yang berbeda.
gurih yang pasti. Nasinya aja kalau dimakan nggak pakai lauk, nggak pakai apa-apa tuh rasanya gurih banget gitu. Terus rasa rempah-rempahnya dapet banget, cuminya juga dapet banget. Pokoknya dengan cuman walaupun kita lihatnya kayak nyemunyil banget ya, tapi isinya tuh padet, bikin kenyang gitu. Selain nasi bakar cumi, di kedai ini juga menjual menu nasi bakar lainnya seperti nasi cakalang dan lainnya. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi bakar cumi ini, bisa datang langsung ke kedai atau memesan melalui aplikasi online. Reski Oktora, Mukhlas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pantes enak ya, rempahnya banyak banget dalam nasi bakar cumi tadi. Tapi ngomongin rempah, sayang bumbu harga bumbu dapur nih merangkak naik karena dampak cuaca yang buruk, saudara. Salah satunya harga cabai. Tingginya harga cabai ini dirasakan para pembeli di sejumlah pasar tradisional di sejumlah daerah. Sudah beberapa hari harga bumbu dapur terus merangkak naik. Di pasar tradisional Tanjung, Jember, Jawa Timur, harga cabai mengalami kenaikan. Harga cabai rawit merah tembus hingga Rp70.000 dari harga Rp60.000 per kilogram. Cabai merah besar mencapai Rp40.000 dari harga Rp30.000 per kilogram, dan cabai hijau dari harga Rp30.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini akibat cuaca buruk dan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan mendekati bulan Ramadan. Seperti lombok tes, sama lombok besar, sama lombok rawit yang ibu ini. Untuk harga bawang putih sekarang naik. Untuk harga cabai berapa sekarang? 70. Sebelumnya 60. Per kilogram ya? Untuk lombok cabai merah besar? Sekarang 40, sebelumnya 30. Karena kan tidak ada pengiriman kalau bawang putih. Artinya pasokan menipis ya, Bu? Ya, pasokannya menipis. Terus kalau cabai karena hujan mungkin gagal panen. Di Klaten, Jawa Tengah, beras kualitas super naik dari Rp12.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Untuk kualitas di bawahnya, yakni yang sebelumnya harga Rp11.000 menjadi Rp12.500 per kilogram. Sementara harga cabai juga mengalami kenaikan. Untuk harga cabai rawit merah yang sebelumnya hanya Rp60.000 kini menjadi Rp65.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah besar Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Pedagang menduga kenaikan harga bumbu dapur disebabkan cuaca buruk yang menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah. Yang naik itu semua naik ya, Mas? Semua naik? Iya. Yang keriting itu 40. Sebelumnya? Sebelumnya 30, 35. Tapi yang rawit naik? Yang rawit naik. Tadinya 60, sekarang 65. Cuacanya buruk, airnya banyak, kalau nanam ya sukar. Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, akibat cuaca buruk, harga cabai terutama jenis rawit di Pasar Caruban Baru kembali naik. Cabai rawit sempat turun yakni Rp47.000 per kilogram pada 2 hari lalu, kini kembali naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah keriting dari Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga cabai dan sejumlah bumbu dapur lainnya membuat warga resah. Meski demikian, mau tidak mau warga harus berbelanja demi memenuhi bahan masakan setiap hari. Harga gimana? Merasa keberatan? Iya, keberatan. Soalnya suka pedes. Soalnya aku ya jualan soto. Kan kalau nggak pakai cabai, gimana? Kan nggak enak. Kalau pembeliannya gimana? Dikurangi atau enggak? Enggak sih, sama aja. Soalnya nanti pembeli ya kabur, Mas. Konsumen berharap harga cabai dapat kembali stabil dan normal, sebab tingginya harga cabai dan bumbu dapur lainnya berdampak pada tingginya biaya pengeluaran warga. Tim Liputan, Kompas TV. 4 hari dilaporkan hilang, seorang bocah perempuan berusia 4 tahun ditemukan meninggal dunia di semak-semak di Deli Serdang, Sumatera Utara. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah.
Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah. Tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Kaf, ini jalan yang kupilih. Ini adikku. Umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin.
Dan tiba di paruh akhir Sapa Indonesia Siang, saudara, seorang balita perempuan ditemukan meninggal dunia di semak-semak samping rumah warga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelumnya, pihak keluarga sempat membuat laporan polisi bahwa korban telah menghilang selama 4 hari. Bocah perempuan berusia 4 tahun ditemukan meninggal dunia tersembunyi di semak-semak yang lokasinya tak jauh dari rumah keluarganya di Desa Payagambar, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Korban diketahui hilang pada Sabtu pekan lalu. Saat itu korban berpamitan kepada orang tuanya hendak membeli jajan di warung. Namun korban tak kunjung kembali. Setelah dicari selama 4 hari, korban ditemukan dalam kondisi meninggal setelah salah seorang warga melaporkan telah mencium aroma menyengat di dekat rumahnya. Setelah ditemukan, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Polisi kini masih menyelidiki penyebab kematian korban. Orang tua daripada si anak dan juga warga telah melakukan pencarian mulai dari hari Sabtu, Minggu, sampai dengan Senin. Itu warga bersama dengan Muspika, kemudian dari Polsek, kepolisian, TNI semuanya mencari namun tidak ditemukan. Kondisinya seperti apa? Untuk saat ini kondisinya sudah mulai membusuk dan juga saat ini sedang dilakukan otopsi untuk proses mengetahui penyebab dari kematian ditemukan mayat tersebut. Informasi tadi menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Siang kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program-program berita lainnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Iriana Mardhanus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Pakai Dettol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara jujur saja, siapa yang mendikte saudara? Saya tanya terakhir itu dah. Majelis tolong dikatakan majelis kita ini tertib dong. Sebentar. Sebentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Perdebatan sengit mewarnai sidang kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Upaya banding 4 terpidana pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, dinilai berpeluang lolos hukuman mati. Terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung dihadapkan berbagai persoalan klasik sepak bola Indonesia. Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Laporan Khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi. Akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Gracia Adur, inilah Laporan Khusus lengkapnya. Saudara, perdebatan sengit mewarnai sidang kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Teddy kerap kali memarahi saksi selama persidangan. Dinilai tidak sopan, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional menyebut sikap Teddy bisa merugikan dirinya dan akan menjadi pertimbangan hakim. Majelis tolong dikatakan majelis kita ini tertib dong. Sebentar. Sebentar. Mohon maaf majelis, sebentar. 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 Sebentar.
Bentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Baik, sebentar. Ya kalau nggak tahan keluar majelis. Ya, Oke. silakan tertulis catat. Pada sidang kasus narkoba Senin kemarin, Hakim Ketua menegur tim penasehat hukum mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Hakim pun memberikan peringatan terakhir dan akan mengusir dari ruang sidang jika kembali membuat gaduh. Sekali lagi saya ingatkan, membuat gaduh, saya akan tunggu siapa pun dibuat masuk dalam persidangan ini. Tanpa kecuali. Sebelumnya, sidang kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa dengan agenda pemeriksaan 5 saksi pada Kamis pekan lalu juga diwarnai perdebatan sengit. Sidang dengan agenda pemeriksaan pada Kamis pekan lalu menghadirkan 5 saksi. Selama persidangan, Teddy Minahasa menanggapi keterangan saksi dengan nada tinggi. Teddy menganggap kesaksian Kepala Cabang Kantor Penukaran Valuta Asing, Nathaniel Ginting, tak konsisten dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Teddy menduga ada pihak yang mengarahkan saksi untuk mengubah keterangannya. Majelis Hakim pun turun tangan menengahi perdebatan. Saudara kan bilang ini transaksi 2 kali, lalu di poin 8 saudara bilang 1 kali tanggal 26. Siapa yang suruh merubah itu? Tolong jawab, nggak apa-apa. Apakah penyidik? Bukan, Pak. Terus apa yang merubah ini? Di BAP saya bilang tanggal 26. Ya Allah. Ini buktinya, saudara. 24 dan 26. Di poin 8 saudara bilang 26. Yang konsisten dong jadi saksi itu. Ya, saya konsisten, Pak. Ya. Tak puas dengan jawaban sebelumnya, Teddy Minahasa kembali mencecar Nathaniel. Kenapa saudara bawa-bawa tanggal 24? Invoice-nya tanggal 24, Pak. Iya, berarti kan ada transaksi di 24. Tidak, Pak. Nah, kenapa saudara bilang ada 24? Itu tertulis di situ invoice-nya tanggal 24, Pak. Saudara jujur saja, siapa yang mendikte saudara? Saya tanya terakhir itu dah. Jadi ada, gini. jawab. Jawab Ada yang aja. menyuruh atau tidak? Itu aja jawabannya. Sederhana. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Teddy Minahasa turut mencecar saksi lainnya, staf hukum Bank BCA, Timotius Clement. Teddy menanyakan dasar kesaksian Timotius perihal penukaran uang oleh mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara dari pecahan Rp100.000 menjadi dolar Singapura. Jawaban Timothy membuat Teddy Minahasa mempertanyakan kapasitasnya sebagai saksi. Dari mana saudara tahu pecahan 100? Dari hasil penukarannya, bukan dari saudara lihat sendiri, bukan. Boleh saya menjelaskan, Yang Mulia? Pertanyaan. Enggak waktunya di sini menjelaskan, mengajukan pertanyaan dan tanggapan, supaya terdakwa juga paham. Suasana sidang kembali memanas saat Teddy Minahasa menanggapi keterangan saksi lainnya, rekan AKBP Dodi Prawira Negara, Fatullah Adiputra. Fatullah mengungkap AKBP Dodi pernah mendatangi rumah Teddy Minahasa membawa amplop. Teddy Minahasa kembali naik pitam saat menanyakan detail keterangan Fatullah. Hakim pun menegur mantan Karopaminal Kadif Propam tersebut. Yang benar yang mana keterangan saudara? Yang pasti, Pak, saya di pinggir mobilnya Pak Dodi, yang itu... Loh, saya tidak nanya mobilnya. Yang menjemput saya berapa orang? Saya tidak memperhatikan itu. Baik, posisi Pak Dodi saat menjemput saya sebelah mana? Di dekat. Pada saat saya jalan. Waduh, saya itu mah... Baik, terdakwa. Baik. Terdakwa saya ingatkan, aturan kita dakwaan. Kalau lupa dia tidak jawab, Yang Mulia. Majelis Hakim juga kembali mengingatkan Teddy Minahasa agar fokus dengan pertanyaan terhadap saksi. Nada tinggi Teddy Minahasa kembali memenuhi ruang sidang saat ia menanyakan adakah tekanan yang diterima Fatullah. Saya tanya hari ini, apakah saudara juga merasa tertekan? Saat ini sudah pasti tekanan itu ada. Siapa yang menekan? Secara psikologi saya hanya masyarakat sipil. Saudara sekolah terakhir apa? 2005. Nah, sekolahnya apa? Sarjana, SMA, SD, SMP? Sarjana kan? Kalau saudara masa ditanya tertekan, itu artinya ada orang yang menekan, bukan bersumber tekankan dari diri sana sendiri.
Perihal saksi Fatullah yang merasa tertekan saat dimintai keterangan kembali disinggung jaksa penuntut umum. Jaksa menanyakan apakah tekanan berasal dari penyidik kepolisian atau karena rekannya AKBP Dodi terlibat kasus ini. Namun di tengah percakapan keduanya, penasihat hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris, berusaha menyampaikan keberatan. Hal ini memicu protes jaksa terhadap Hotman Paris hingga hakim mengetuk palu menengahi perdebatan. Kami nggak perlu panggil penyidiknya, perbalisan gitu no. Ini kan tertekannya psikologi saudara sendiri ya. Betul. Baik, silakan. Majelis tolong dikartu majelis kita ini tertib dong. Sebentar. Sebentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Baik, sebentar. Ya kalau nggak tahan keluar majelis. Sebentar. Ya Oke. silakan tertulis catat. Lagi-lagi, hakim menegur pihak Teddy Minahasa dan jaksa. Hakim meminta kedua belah pihak bertutur lembut dan menahan emosi selama persidangan. Tidak perlu bersitegang urat leher. Apalagi suaranya juga keras-keras sampai seolah-olah ada marahnya. Kan begitu kan. Yang penting pelan-pelan pun Bapak buat. Yang penting ini dia dengar ngerti, bisa dia jawab. Kalau ada juga komplain, tunggu dikomplain di gilirannya. Jangan di waktu seperti makan cabai itu, langsung dimakan langsung pedas. Arogansi Irjen Teddy Minahasa yang masih melekat di tengah persidangan menjadi sorotan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto. Ia menilai sikap Teddy yang berulang kali memarahi saksi tidak sopan dan akan menjadi pertimbangan hakim. Benny menyatakan sikap dia justru merugikan diri sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana ketika dia memerintahkan bawahannya melakukan penjualan narkoba. Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkotika jenis sabu pada 14 Oktober 2022. Sidang Teddy Minahasa telah bergulir sejak 2 Februari 2023. Mantan Kapolda Sumatera Barat ini didakwa memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu. Teddy diduga menyimpan 5 kg sabu yang diambil dari barang bukti sitaan Polres Bukit Tinggi. Dari total 41,4 kg sabu sitaan yang dimusnahkan hanya 35 kg. Teddy juga meminta bawahannya, mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara untuk mengambil sabu dan menggantinya dengan tawas. Dalam dakwaan, Teddy Minahasa terancam penjara maksimal seumur hidup atau pidana mati. Polda Metro Jaya menetapkan 11 tersangka, termasuk Teddy Minahasa dalam kasus ini. 5 diantaranya adalah anggota Polri, sementara 6 lainnya warga sipil. Oleh karena itu dengan pidana mati. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza selalu lebih beda sayangnya. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Ni buat kamu Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya Rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 fresh. Korean cheese보다 네 바보리냐 Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas 맛있다. Sedap Selection Dari Wings Food. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis.
menghasilkan tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat tempra. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Ting-bang-ting. Nggak gitu, ngilangin gerah. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Nih buat kamu, Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya Rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 fresh. Korean cheese보다 네 마블링야 Korea. Cheesy and chewy noodle. Almostanya. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Kedas, 맛있다. Sedap Selection Dirty Wings Food. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Empat terpidana pembunuhan Brigadir Yosua resmi mengajukan banding. Mengacu aturan di KUHP baru yang berlaku Januari 2026, Ferdi Sambo dinilai berpeluang lolos hukuman mati. Sementara itu, keselamatan Richard Eliezer, sang penguak fakta, masih jadi perhatian. Nasib Eliezer sebagai anggota Polri pun dipertanyakan. Akankah Eliezer kembali berkarir sebagai polisi? Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis 5 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Namun, upaya hukum para terpidana belum berakhir. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf resmi mengajukan banding atau vonis hakim. Dari 5 terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana almarhum Joshua, ada 4 terdakwa yang menyatakan banding atas putusan yang dibacakan kemarin. Dalam aturan hukum, terpidana yang merasa tidak puas punya hak untuk mengubah hukuman lewat upaya banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga permohonan gerasi atau pengampunan presiden. Vonis yang diberikan pengadilan negeri pun bisa berubah jadi lebih ringan. Apalagi, dalam aturan di KUHP baru yang akan berlaku Januari 2026, hukuman mati bisa berubah menjadi pidana seumur hidup setelah menjalani masa percobaan 10 tahun dengan syarat berkelakuan baik. Ferdi Sambo dinilai berpeluang lolos hukuman mati jika belum menjalani eksekusi hingga Januari 2026 mendatang. Begitu ada KUHP baru 2020 mulai berlaku KUHP baru, maka Ferdi Sambo akan mendapat aturan hukum yang lebih ringan. Ya, dalam eksekusi pidananya ya. Hukuman yang akan diberikan padanya adalah percobaan 10 tahun. Kalau berkelakuan baik, maka dia menjadi seumur hidup. Betul? Ya, bisa begitu. Peluang itu ada.
Pemerintah pun mengajak semua pihak tetap mengawasi proses peradilan kasus Sambo agar berjalan adil. Kadangkala kita dibuat terkejut seringkali. Putusan begini di pengadilan tinggi udah oke, tiba-tiba disunat di pengadilan tinggi, disunat lagi di Mahkamah Agung. Itu sering terjadi kejutan. Nah, oleh sebab itu, yang ini nih mari kita pelototi terus, jangan berhenti sampai di sini gitu. Kini, publik pun bertanya, akankah Ferdi Sambo lolos dari eksekusi mati? Sementara itu, Richard Eliezer, sang penguak fakta kasus pembunuhan berencana Yosua, bisa sedikit bernafas lega. Setelah jaksa memutuskan tak ada upaya banding, Eliezer tinggal menjalani vonis hakim 18 bulan penjara dipotong masa tahanan. Namun, keselamatan Richard Eliezer masih jadi perhatian hingga perlindungan LPSK diperpanjang 6 bulan ke depan. Perlindungan secara fisik, kemudian makanan, kemudian ada yang menjaga. Nah, itu semuanya sama seperti di perjanjian yang awalnya. Kita berpikir bahwa jaksa akan mengajukan banding, ternyata kan tidak, jadi menerima. Tetapi memang draft itu sebelumnya sudah disiapkan. Tentunya dalam hal ini ya Mbak Nite, kita tetap perlu menjaga supaya keselamatan dari Eliezer atau kenyamanan dari Eliezer ini tetap terjaga. Perlindungan LPSK terhadap Eliezer diperpanjang karena LPSK menilai potensi ancaman keselamatan masih ada. Namanya potensi, kalau potensi kan belum terlihat. Ya toh, kalau sudah terlihat itu manifest. Potensi ya banyak karena memang ya pelaku yang lain ini kan kekuatannya luar biasa dibandingkan dengan Eliezer. Yang kita tidak tahu apakah jejaringnya juga masih ada dan sebagainya. Tak hanya itu, LPSK bahkan akan mengajukan permohonan pengurangan masa penahanan untuk Eliezer sebagai narapidana justice kolaborator. Hak narapidana itu tadi penyebutannya, ada remisi, ada cuti menjelang bebas, ada pembebasan bersyarat. Persisnya apa? Karena masa tahanannya 1 tahun 6 bulan, dipotong dengan masa penahanan di proses penyidikan hingga persidangan. Ya. Persisnya apa? Nanti kami harus berkonsultasi dulu dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Nasib Eliezer sebagai anggota Polri pun menjadi pertanyaan. Akankah Eliezer kembali berakhir sebagai polisi? Inginnya Richard tetap jadi anggota Polri setelah ini. Itu kebanggaan kami kan, tetapi itu juga dia dapatkan memang dengan perjuangan yang luar biasa. Iya, dia menjadi seorang anggota polisi. Jadi kami sebagai orang tua juga berharap dia bisa kembali menjadi seorang anggota polisi. Saya pribadi tidak terlalu mengkhawatirkan karena masa depan kita percaya sudah disediakan Tuhan. Tapi untuk harapan, Richard masih berharap masih bisa bergabung dalam anggota Polri. Sementara itu, Kompolnas menilai banyak fakta persidangan pembunuhan Yosua yang akan menjadi pertimbangan hakim sidang etik Polri dan meringankan Eliezer. Menurut pengamatan kami dari hasil persidangan, putusannya, pertimbangan hakim, banyak hal yang nantinya tentunya akan menjadi pertimbangan dari Majelis Kode Etik dalam menyidangkan kasus Eliezer untuk hal-hal yang meringankan dari kacamata etik. Hingga kini, Polri belum mengumumkan kapan sidang etik Richard Eliezer akan digelar. Namun, Kapolri memastikan Richard Eliezer masih berpeluang kembali mengabdi sebagai anggota Polri. Kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun tentu hal-hal lain yang tentunya semuanya akan kita hitung. Dan itu kewenangannya nanti ada di Komisi Kode Etik. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja.
Gak gitu, ngilangin gerah. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ni buat kamu sedap selection. Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 프랑스. Korean cheeseburger. 니 바버린nya Korea. Cheesy and chewy noodle. Omostamnya. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas, 맛있다. 미sadap selection. Dirty Wings Food. Top Kopi Susu, upgrade semangat lo. Nikmatnya kopi susu harusnya begini. Kopi terbaik Nusantara dan susu. Mantap, Top Kopi Susu. Auto nagih. Enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on. full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027, Erick Thohir langsung dihadapkan berbagai persoalan klasik sepak bola Indonesia. Erick optimis upaya transformasi sepak bola nasional akan berhasil. Mampukah Erick Thohir yang juga menjabat Menteri BUMN itu mensukseskan sepak bola Indonesia? Menteri BUMN Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Persoalan persepak bolaan Indonesia yang tak kunjung selesai kini menanti sentuhan tangan dingin mantan Presiden klub Inter Milan tersebut. Dalam kongres luar biasa PSSI pekan lalu, Erick mendapat 64 suara, jauh mengungguli 4 calon ketua umum lainnya.
Dua wakil ketua umum Zainuddin Amali dan Ratu Tisa akan mendampingi Erick Thohir dalam menahkodai PSSI 5 tahun ke depan. Keduanya terpilih setelah melalui proses pemilihan yang sempat diwarnai kericuhan. Erick Thohir optimistis upaya transformasi sepak bola nasional akan berhasil. Harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama, yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia, tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi, tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Setelah resmi menjabat Ketua Umum PSSI, Erick pun langsung membuat gebrakan dengan membentuk komite ad hoc, supporter dan infrastruktur. Langkah tersebut dinilai Erick sebagai awal untuk membenahi sepak bola tanah air. Sebelum terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyuarakan 5 janji untuk memajukan sepak bola Indonesia. Kelima janji ini akan ia tuntaskan selama masa kepemimpinannya. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo berharap Erick Thohir memiliki kesungguhan dalam membangun sepak bola tanah air. Saya harus punya 2 asumsi, ya, karena saya punya alasan kenapa saya harus dengan 2 asumsi. Asumsi pertama adalah dia memang betul-betul ingin membangun sepak bola dan mendegradasi dirinya dari Menteri BUMN ke Ketua Umum PSSI atas kesadaran penuh bahwa dia memang ingin membuat sepak bola Indonesia ini maju. Asumsi saya kedua, dia sebetulnya tidak serius dan hanya membuat PSSI ini sebagai batu loncatan untuk karir politik dia. Yang kita tahu semua juga, dia kan digadang-gadang menjadi calon wakil presiden 2024. Menurut Anton, persoalan besar persepak bolaan Indonesia terletak pada manajemen PSSI. Yang pertama menurut saya dia harus tahu betul apa yang terjadi pada persepak bolaan. Betul bahwa ada mafia, ada pengaturan skor dan macam-macam. Tapi menurut hemat saya, apa yang menjadi kelemahan besar dalam persepak bolaan nasional adalah memang manajemen PSSI ini memang berantakan betul. Baru saja menjabat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung dihadapkan pada persoalan klasik sepak bola Indonesia, yakni kerusuhan supporter. Kericuhan supporter dengan polisi pecah di Stadion Jatidiri Semarang pada 17 Februari lalu. Supporter yang memaksa untuk menyaksikan pertandingan melempari polisi yang dibalas dengan tembakan gas air mata. Kita sudah sampaikan bahwa pertandingan ini tanpa penonton. Kemudian kami juga bisa memastikan bahwa penonton yang hadir tadi itu satu pun tidak memiliki tiket. Selain persoalan kericuhan supporter, masalah besar lainnya yang dihadapi Erick Thohir adalah match fixing atau pengaturan pertandingan. Sebagai langkah awal untuk memberantas mafia pertandingan, Erick Thohir pun menggandeng Polri. Tentunya bukan hal mudah untuk mereformasi sepak bola tanah air. Rangkap jabatan sebagai Menteri BUMN bisa mendatangkan persoalan atau justru keuntungan bagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam mengurus sepak bola. Mampukah Erick Thohir benahi PR klasik dan mampu mensukseskan sepak bola Indonesia? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Gracia Adur pamit undur diri. Sampai jumpa. Jaga selalu kesehatan Anda. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Litbang Kompas mengeluarkan hasil survei elektabilitas calon presiden 2024. Siapa yang punya elektabilitas tertinggi? Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait menyebut PKB menginginkan Muhaimin Iskandar bisa menjadi capres dalam pemilu 2024. Salam jumpa saudara, selamat datang di Rumah Pemilu. Untuk 30 menit kami hantarkan ragam berita seputar dunia politik serta serba-serbi jelang pesta demokrasi pemilu dan pilkada serentak 2024. Saya Tifa Solesa, inilah Rumah Pemilu selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan berlangsung di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta. AHY menyebut pertemuan ini merupakan silaturahmi sambil membahas koalisi perubahan. AHY mengatakan keputusan Demokrat bergabung dengan koalisi perubahan adalah untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kami juga ingin selalu meyakini bahwa komunikasi yang terjadi antara tiga parpol, saya ulangi lagi, Nasdem, PKS, dan Demokrat bisa semakin baik dan intensif. Selalu ada kemajuan dan progresnya. Sayang 1000 kali saya. Modal besar untuk melanjutkan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah pada saat ini. Itu disebabkan tersedianya kondisi yang kondusif atau stabilitas yang kita miliki. Ini modal bagi kita. Ini modal bagi pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin. Tentu sebagai anggota koalisi pemerintahan, Nasdem berkomitmen dan menjaga sepenuh agar perjalanan daripada seluruh prestasi yang dicapai tidak dirusakkan. Lebih lanjut soal pertemuan Partai Nasdem dan Partai Demokrat hari ini sudah bergabung jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat. Apa saja sebetulnya poin penting yang menarik dari pertemuan hari ini, Renata, dan apakah juga membahas deklarasi bersama soal capres-cawapres untuk koalisi perubahan? Ya, selamat siang Tifal dan juga saudara. Setidaknya ada 3 hal yang tadi saya catat saat konferensi pers seusai pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Yang pertama terkait dengan koalisi perubahan. Tadi sempat disinggung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengatakan bahwa komunikasi antara 3 parpol yakni Partai Demokrat, Partai Nasdem dan juga PKS ini semakin intensif dan ada progresnya setiap saat. Yang kemudian juga bagaimana Partai Demokrat ini sudah konsisten pada saat deklarasinya pada tanggal 23 Januari yang resmi ingin mengusung gitu ya Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu tahun 2024 ini, yang dimana sekarang untuk koalisi perubahan sendiri masih dalam tahap finalisasi, sehingga untuk menjawab pertanyaan Anda Tifal terkait dengan deklarasi ini masih dalam tahap finalisasi. Kita belum mendapatkan kapan kemudian nanti tanggalnya dan di mana deklarasinya. Jadi ini masih kita tunggu bagaimana kemudian deklarasinya akan dilaksanakan. Karena lagi-lagi kalau kita mengutip pernyataan dari Kepala Bakomstra Partai Demokrat sebelum konferensi pers yang mengatakan bahwa masih menunggu momentum untuk melakukan deklarasi tersebut. Selanjutnya juga Tifal ada beberapa hal lain yang dibahas, yakni judicial review undang-undang pemilu terkait sistem proporsional terbuka, yang dimana kedua ketua umum partai, masing-masing partai ini menolak tegas wacana sistem pemilu proporsional tertutup, yang dimana dari sisi Partai Demokrat sendiri mengatakan bahwa apabila
negara kita kembali di sistem proporsional tertutup, maka ini merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Sama halnya dengan Partai Nasdem juga menolak hal ini, dan ini menyatakan bahwa ini adalah kemunduran bagi bangsa Indonesia. Tifal. Dari kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Renata Panggalo melaporkan. Terima kasih. Di lain kubu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait menyebut PKB menginginkan Muhaimin Iskandar bisa menjadi calon presiden dalam pemilu 2024. PKB masih menunggu Partai Gerindra untuk mendeklarasikan capres-cawapres usungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sebelum bulan suci Ramadan. Pengusungan Muhaimin Iskandar sebagai capres PKB merupakan hasil muktamar partai. Mudah-mudahan Gus Muhaimin presiden, nanti wakilnya mau siapa, Pak Prabowo juga boleh, Pak Anies juga boleh, terserah. Yang penting malam Lailatul Qadar ini akan kita alami terakhir sebelum pemilu 2024. Karena kita tidak akan menjumpai Ramadan tahun depan. Litbang Kompas mengeluarkan hasil survei elektabilitas calon presiden 2024. Pertanyaannya, siapa yang punya elektabilitas tertinggi? Kami akan ulas sebentar lagi di Rumah Pemilu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Seri kandung Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpan Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpan dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpan Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpan biru. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Seri kandung Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat
Yo, buka betonnya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Anda masih setia bersama Kompas TV, Rumah Pemilu 2024. Sejumlah partai politik menikmati peningkatan elektabilitas seiring kemampuan organisasi partai yang mengarus utamakan narasi politik mereka. Sebaliknya, parpol yang submisif dalam penguasaan narasi politik cenderung terantuk penurunan daya tarik pemilih. Setahun jelang pemilu, elektabilitas sejumlah partai politik masih terus bergerak dinamis. Nah, angka elektabilitas diprediksi masih akan fluktuatif. Salah satu yang memengaruhi pergerakan elektabilitas partai adalah kebijakan partai tentang calon yang akan diusung dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hasil survei Litbang Kompas pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023 tercatat PDI Perjuangan masih menempati posisi pertama dengan elektabilitas 22,9%. Pada posisi kedua, ada Partai Gerindra dengan elektabilitas 14,3%, disusul Partai Golkar dengan 9%, Demokrat 8,7%, Nasdem 7,3%, dan PKB 6,1%. Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menyebut telah terjadi dinamika pergeseran saling tarik-menarik pemilih antara Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS. 70% suara pemilih masih mempercayakan pilihan mereka ke partai yang berbeda di parlemen. Bahwa hasil survei Kompas ini semakin menegaskan bahwa partai-partai yang selama ini berada di parlemen itu hampir menguasai proporsi pilihan responden ya. Di survei ini 77% pilihan responden itu didominasi oleh total ya 77% itu didominasi oleh partai parlemen. Kalau kita merujuk ke survei-survei sebelumnya, rata-rata memang 69% itu suara pemilih menjatuhkan pilihannya ke partai yang saat ini ada di parlemen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari komposisi 10 besar, 4 besar partai itu masih didominasi oleh PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Demokrat. Ya, meskipun dua partai yang di Litbang Kompas menggelar jajak pendapat tentang kandidat Capres-Cawapres yang potensial akan bertarung dalam pemilu 2024. 4 nama keluar di papan atas dalam survei Litbang Kompas. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil. Masih sangat dinamis, namun keempat nama tersebut cenderung selalu muncul dengan elektabilitas di atas 8%. Dan kita bahas lebih lengkap dengan peneliti Litbang Kompas sudah bergabung saat ini di studio Kompas TV, Mas Eren Marsyukrila. Silakan bergabung, Mas Eren. Terima kasih untuk waktunya semua datang ke Kompas TV hari ini. Sehat selalu ya, Mas. Ya. Ada hal yang menarik di sini sebetulnya kalau saya cermati. Ini kan datanya sudah diterbitkan di Harian Kompas terbitan hari ini ya. Betul. Datanya itu fluktuatif dan 4 nama ini yang cenderung tinggi. Apa yang bisa dicermati dari data itu sebetulnya? Secara statistik sebetulnya dalam ambang margin of error kita ya di 2,8%. Sebetulnya untuk di capres di elektabilitas teratas, 3 teratas itu tidak ada perubahan yang cukup signifikan gitu. Dari survei sebelumnya gitu kan, meskipun Ganjar di sini terlihat naik menjadi ini ya 25,3%. Kemudian Prabowo itu memang ada sedikit penurunan di 18% dan Anies pun itu juga turun di 3%-an sehingga dia ada di 13% gitu. Kemudian Ridwan Kamil itu memang terbaca cukup stabil di angka 8% juga di survei kita di Oktober 2022 gitu. Artinya keempat kandidat capres potensial ini dari survei sebelumnya di periode Oktober 2022
dua itu memang tidak ada perubahan yang cukup signifikan sebetulnya. Tidak ada perubahan signifikan, tapi tetap ada yang naik, ada yang turun. Tetap ada. Faktornya itu karena apa sebetulnya? Pasti itu dalam beberapa waktu terakhir kita lihat ada banyak sekali dinamika politik yang terjadi gitu kan. Para capres-capres yang mulai muncul secara masif untuk mendeklarasikan setelah dideklarasikan diri ya sebagai calon presiden oleh partai politik tertentu, itu ada Anies Baswedan dan Prabowo ya oleh Gerindranya, itu sudah dideklarasikan. Kemudian ada banyak sekali aktivitas politik yang dilakukan sejauh ini gitu. Nah, beberapa faktor tersebut tentu akan membentuk opini publik di sini gitu. Mulai dari apa yang ada secara langsung maupun yang ada di sosial media, itu harus kita akui masih sangat berpengaruh sekali dengan tingkat keterpilihan yang ada di dalam publik kita gitu. Oke, dan top of mind 4 ini kalau ditangkap dari respondennya sendiri, apa yang digambarkan oleh para responden atas 4 nama ini? Sebetulnya kalau kita lihat ya, aktivitas politik Ganjar misalnya ataupun Prabowo itu kan tidak cukup masif ya. Kemudian muncul juga nama Anies ataupun Ridwan Kamil yang di sini memang sudah cukup kuat melakukan manuver politik gitu ya. Misalnya Anies sudah masuk ke Nasdem kemudian dideklarasikan gitu kan sebagai capres. Begitupun dengan Ridwan Kamil yang publik melihat ini sudah cukup serius ternyata untuk membangun infrastruktur untuk menuju ke mendapat tiket pencalonan di Pilpres nanti setelah dia bergabung dengan Golkar gitu. Artinya yang muncul sekarang di benak publik terhadap 4 calon teratas ini memang masih sangat dinamis sekali kalau kita bilang gitu kan. Masih sangat fluktuatif juga, nanti akan tergantung dengan bagaimana manuver politik dan kegiatan politik yang dilakukan oleh keempat ini gitu. Hasil dari saat ini itu tentu terbentuk dari opini publik yang sangat dipengaruhi dengan aktivitas dan berbagai lanskap politik yang terjadi sepanjang waktu Oktober maupun Oktober sampai dengan awal tahun 2023 ini gitu. Oke, dan apakah hanya terpaku pada 4 nama ini saja atau sebetulnya ada nama lain nih Mas? Tentu tidak ya, tentu tidak. Ini kan kita, ini adalah calon presiden, kita kelompokkan di tataran papan atas ini mereka yang sudah mencapai di 8%, elektabilitas di atas 8% gitu. Ada juga di papan tengah yang dulu muncul nama-nama yang seperti Sandiaga Uno, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono gitu. Termasuk dulu Ridwan Kamil ketika sebelum masuk ke 8% dan dia cukup konsisten gitu ya di 8%, itu cukup populer di papan tengah gitu. Jadi memang masih sangat mungkin ya, masih sangat terbuka di antara keempat ini, atau kita bilang tiga besar yang mengerucut inilah ya. Karena ini konsisten terus dengan 3 besar ini, setahun terakhir itu muncul 3 nama besar ini, itu bahkan menguasai sampai dengan lebih dari separuh elektabilitasnya sudah mengerucut ke 3 nama ini gitu. Kenapa saya tanyakan itu? Karena dari Litbang Kompas juga mencantumkan data soal nama alternatif capres juga yang ada di mata publik begitu. Kita coba pampangkan dulu. Selain nama-nama tadi yang di depan, ada nama Ridwan Kamil lagi di sini, capres alternatif besarannya tak main-main 22,7. Ada nama Sandiaga Salahuddin Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga Erick Thohir. Apa yang dipelajari? Nah, betul. Jadi di sini cukup mengejutkan sekali juga ya. Kita coba mengukur bagaimana persepsi publik itu ya, apa yang ada di benak publik ketika Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo ini tidak maju sebagai calon presiden dalam pemilihan nanti. Itu siapa sih yang menurut publik layak untuk maju sebagai calon presiden dan dipilih gitu oleh publik. Ternyata di sini muncul nama yang sebetulnya tidak asing. Mereka adalah figur-figur yang sebelumnya itu sudah menempati elektabilitas di papan tengah gitu. Termasuk Erick Thohir di sini gitu. Dalam beberapa survei kami itu dia sudah masuk ke top 10 bahkan gitu kan. Di sini juga kita lihat Ridwan Kamil, sosok gubernur Jawa Barat ini cukup jauh terpautnya gitu. Ini seiring memang dengan popularitas dia yang tadi saya bilang, beliau naik setelah semester kedua di 2022 itu kan, dengan terlepas dari pemberitaan dia itu memang ternyata popularitas saat itu dia cukup bisa berdampak pada popularitas dan penerimaan publik di terhadap Ridwan Kamil ini gitu loh.
Tapi yang juga menarik di sini adalah data yang tidak tahu atau tidak menjawab. Angkanya lumayan besar juga nih Mas, 45,9%. Ini tendensinya mengarah kemana? Memang tidak tahu atau belum memilih atau bagaimana? Tapi jawabnya nanti. Kita jeda sebentar. Untuk Anda, tetap bersama kami. Hanya di Kompas TV. Buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Ada vitamin A, B dan C, C3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangat di counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Saya masih bersama Mas Eren Marsyukrila dari Litbang Kompas. Tadi sempat terpotong masalah capres alternatif. Ada yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab, 45%-an. Mereka belum tahu, belum punya opsi atau gimana sebetulnya?
Artinya di situ memang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya di awal itu memang sudah pilihan publik terhadap tiga besar figur teratas tadi, Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo maupun Anies itu sudah mengerucut di 60% dari total pemilih gitu kan. Artinya memang di situ pemilih-pemilih sudah cukup yakin gitu terhadap figur siapa yang akan didukung atau dipilih gitu. Nah, angka 45% ini memang bisa dibilang mereka yang di luar itu, di luar pilihan-pilihan yang belum mengerucut tadi gitu ya, di awal yang belum mengerucut. Nah, sehingga memang terbaca di sini sangat relate ya dengan apa yang temuan kita di awal tadi. Oke. Yang menarik juga adalah soal data upaya untuk memasangkan beberapa nama untuk capres, cawapres. Untuk simulasinya boleh kita coba lihat untuk simulasi pertama. Kalau capresnya Anies Baswedan, opsi cawapresnya adalah Ganjar Pranowo, kemudian Sandiaga Uno dan juga Ridwan Kamil. Ini melihatnya gimana nih? Ya, kalau di sini kita lihat memang cukup berimbang ya, tersebar ini. Kita lihat sama besar itu, hampir 50% pemilih itu sepakat kalau misalnya Anies itu dipasangkan oleh Ganjar. Terus juga begitu pula dengan Sandiaga gitu, begitu pula kalau dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Kalau kita lihat kan memang di sini 4 tokoh yang hadir di sini memang itu adalah tokoh-tokoh yang tadi muncul juga di nama papan atas ya, kecuali Sandiaga Uno gitu. Tapi ketika kita bertanya kepada responden, kepada publik ketika ditanyakan siapa sosok paling atau figur yang paling sesuai untuk menjadi cawapres saat ini gitu. Dalam pertanyaan terbuka seperti itu memang sosok Sandiaga ini cukup dominan gitu dipilih publik gitu. Di bawahnya Sandiaga itu ada Ridwan Kamil gitu. Jadi dua sosok ini baik Ridwan maupun Sandiaga ini cukup cukup cocok gitu dinilai publik kalau dipasangkan dengan Anies gitu. Oke, kalau kemudian untuk simulasi berikutnya seandainya capresnya Ganjar maka kurang lebih nama-nama yang sama yang sama tadi. Saya bilang jadi tiga nama tadi ketika dipasangkan siapa yang paling cocok gitu ya, di benak publik ada nama Ridwan Kamil dan ada nama Sandiaga Uno gitu. Jadi dua figur ini memang sekarang yang muncul kalau sekarang ini sangat besar ya, cukup punya gap gitu antara Anies maupun Sandiaga gitu. Jadi cukup kuat publik kalau melihat bahwa pemasangan antara Ganjar dan Ridwan Kamil ini cukup ideal gitu ya, ideal gitu. Oke, kita coba untuk simulasi yang terakhir. Ini apabila capresnya Prabowo Subianto, sekali lagi nama yang sama ya Mas ya? Ya, tapi di sini Ridwan Kamil tidak cukup dominan dipilih publik itu ya. Tapi kita lihat di sini yang menarik, lagi-lagi tadi publik cukup berimbang. Melihat kalau misalnya dengan Ganjar itu 13%, di sini juga 13%, dengan Sandiaga Uno, kemudian dengan Anies juga 13%. Artinya di sini sosok Prabowo ini cukup bisa menggait siapapun. Ini kan kalau kita lihat dari karakter pemilih sama dengan Anies yang di awal tadi ya gitu. Jadi cukup bisa menggait dari yang manapun gitu ya. Dari latar belakang maupun karakter yang cukup berbeda-beda di sini yang dibawa oleh Ganjar, Sandiaga maupun Anies. Baik, lebih lengkapnya mungkin bisa Anda baca juga dalam harian Kompas terbitan hari ini ya. Mas Arya, terima kasih banyak ya sudah mau berbagi perspektif bersama kami di Kompas TV kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menonton Rumah Pemilu. Jangan lupa Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tifa Sulesa pamit. Sampai jumpa lagi. Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan, cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu.
Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Bocah perempuan 4 tahun diculik selama 23 hari. Mengapa penculikan anak terus berulang? Pikiran kita. Dia takut sama saya sakit aja. Pas lagi di bawahnya pun lagi keadaan sakit, dia lagi meriang. Saya ajak jalan-jalan, melihat mobil, baru ngamen di daerah Jakarta Selatan. Kalau pakai anak kecil hasilnya lumayan. Korban kan masih berusia 4 tahun dibawa kabur oleh pelaku. Tujuannya adalah eksploitasi. Target Rabu 22 Februari pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kapolda Metro Jaya geram melihat anggotanya dibentak penagih utang. Kapolda meminta polisi lebih tegas kepada preman dan penagih utang. Selamat sore saudara, selain 3 informasi tadi kami juga akan menghadirkan berbagai informasi lainnya dari berbagai daerah. Inilah Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara Barada Richard Eliezer menjalani sidang etik Polri hari ini. Eliezer terlihat menggunakan seragam dinas Polri. Di gedung Transnational Crime Center atau TNCC, Mabes Polri, Eliezer tiba sekitar pukul 10:26 waktu Indonesia Barat. Barada Richard Eliezer terlihat menggunakan pakaian dinas harian atau PDH lengkap. Barada Eliezer masuk ke ruang sidang dengan dikawal 2 polisi lain. Sidang kode etik Barada Eliezer digelar secara tertutup dengan dihadiri anggota Kompolnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini saya akan menyampaikan bahwa hari ini Rabu 22 Februari 2023, jamnya setelah ini akan dilaksanakan sidang KKEP, Komisi Kode Etik Profesi, atas nama terduga Baradae. Ya. Sidang ini juga dihadiri oleh anggota Kompolnas Pak Beni Mamoto dan Ibu Pungki. Pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan di ruang, ya. Kita akan sampaikan ya hasilnya nanti, dan insya Allah mudah-mudahan sore ini atau mungkin tergantung pelaksanaannya apakah sampai malam, tapi mudah-mudahan hari ini sudah ada keputusan. Itu saja yang kami sampaikan. Kemudian nanti pada pelaksanaannya rekan-rekan batasnya di sini saja untuk mensut gambar ya. Itu saja, kita tunggu pelaksanaannya. Terima kasih. Sidang kode etik Barada Eliezer hari ini menghadirkan 8 orang saksi termasuk Ferdi Sambo, Ricky Rizal, serta Kuat Ma'ruf. Namun ketiganya tak hadir dan hanya memberikan surat tertulis untuk dibacakan di ruang sidang. Dari 8 saksi sidang etik Barada Eliezer hari ini, hanya 3 orang yang bisa hadir. Kapolri sempat menyatakan sidang kode etik Barada Eliezer akan mempertimbangkan vonis. Segala hal yang meringankan dalam sidang kasus pembunuhan Yosua akan menjadi bahan evaluasi. Selain itu, peran Barada Eliezer sebagai justice kolaborator akan menjadi kesimpulan dalam sidang kode etik. Hasil sidang etik Eliezer diputuskan hari ini. Bagaimana prosesnya? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di gedung TNCC Polri. Asri, siapa saja yang hadir dalam sidang etik Barada Eliezer hari ini?
Iya Ivo, yang hadir dalam sidang KKEP Eliezer hari ini adalah anggota Polri, 3 diantaranya yakni AKP DC, Ibda AM, dan Ibda S yang hadir secara langsung dan memberikan keterangannya di hadapan Hakim sidang KKEP Richard Eliezer begitu. Ada pula terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menjadi saksi dalam sidang KKEP Eliezer hari ini, yakni Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ketiganya berhalangan hadir atas alasan perizinan begitu, maka keterangannya ini dibacakan di hadapan sidang. Dan untuk anggota Polri lainnya yang turut menjadi saksi dalam sidang KKEP Eliezer, ini adalah Kombes MBP Ibtu JA yang berhalangan hadir karena alasan sakit dan keterangannya pun dibacakan di persidangan. Nah, lebih lengkapnya Ivo dan saudara, berikut keterangan dari Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan yang sudah kami rekam sebelumnya. 8 ini yaitu 1 saudara FS, kemudian saudara RR, kemudian saudara KM. Nah, yang 3 orang pertama yang saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Baradae, namun keterangan yang mereka berikan nanti akan dibacakan dalam sidang kode etik. 3 ini masalah perizinan ya, masalah perizinan tentu melalui proses, sementara kita butuh kecepatan dan apa yang diberikan penjelasan dapat dipertanggungjawabkan. Sama. Jadi nilainya sama. Artinya masih ada 3 orang atau 3 saksi yang merupakan anggota Polri masih diperiksa dalam sidang KKEP Richard Eliezer hari ini, dan tidak hanya saksi yang diperiksa dalam sidang KKEP, namun juga terduga pelanggar yang di sini adalah Richard Eliezer yang masih juga diperiksa dalam sidang KKEP hari ini. Ivo. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Asri Gunawan, melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, hari ini Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terpidana kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, divonis 1 tahun 6 bulan. Eliezer diperkirakan bebas lebih cepat karena mendapat remisi tambahan atau pengurangan masa hukuman. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan. Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terpidana kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, divonis 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 1 tahun dan 6 bulan. Eliezer diperkirakan bisa bebas lebih cepat karena mendapat remisi tambahan atau pengurangan masa hukuman. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM sudah menyiapkan remisi tambahan bagi Eliezer. Remisi tambahan diberikan kepada Eliezer dengan mempertimbangkan status Eliezer sebagai penguak fakta atau justice kolaborator. Aturan mengenai remisi tambahan itu tertuang dalam Permenkumham nomor 7 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi dan asimilasi. Nah, remisi yang disampaikan LPSK itu remisi tambahan, memang itu ada di pasal 35A Permenkumham nomor 7 tahun 2022, di mana di sana disampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi dari LPSK, maka kita bisa berikan remisi tambahan sebesar setengah dari remisi umum. Remisi umum itu adalah remisi yang diberikan kepada narapidana, kepada warga binaan setiap tanggal 17 Agustus di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, mengaku telah menerima surat perpanjangan masa perlindungan untuk Eliezer. Masa perlindungan kepada Eliezer diperpanjang hingga 6 bulan ke depan. Selama 6 bulan, LPSK akan memberikan perlindungan dan pendampingan kepada Eliezer. Roni menyebut akan terus berkoordinasi dengan LPSK perihal perlindungan terhadap Eliezer. Selaku penasihat hukum telah menerima salinan perjanjian perpanjangan LPSK dengan Richard Eliezer terkait dengan status sebagai justice collaborator atau sebagai terlindung dari LPSK. Kedepannya tentunya kita akan sering berkoordinasi dengan LPSK, kita harapkan semua proses berjalan lancar dan kita sedang menunggu etik dan juga ada beberapa tahapan berikutnya, semuanya kita serahkan kepada Polri dan
saya selaku penasihat hukum bersama keluarga tentunya akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, Polri, LPSK, dan lainnya. Selama dalam perlindungan LPSK, Eliezer akan menerima berbagai perlindungan dan layanan pemulihan, termasuk penjagaan fisik di sel tahanan. Perpanjangan status justice kolaborator diterbitkan setelah Eliezer selesai menjalani persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Harus menjalani penanganan medis karena alami patah tulang, Kapolda Jambi diterbangkan ke Jakarta. Informasi ini kami hadirkan setelah jeda. We'll create a statement and bring the world. We'll never kill a lie, we'll love all, no room for swell. We'll never kill a lie, cause fame never gonna stop style. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir, yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah, tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Kauf, ini jalan yang kupilih. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. We'll create a statement and bring the world. We'll never kill a lie, we'll love all, no room for swell. We'll never kill a lie, cause fame never gonna stop style. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalina nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Jangan biarkan mah menghalangi.
Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. We'll create a statement and raise the world. We'll live a colorful life, we'll love for all, no room to strive. We'll live a colorful life, 'cause flying never goes out of style. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Saudara, setelah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapat perawatan lanjutan. Kapolda dirujuk ke RS Polri Kramat Jati setelah tim dokter terlebih dahulu melihat hasil pemeriksaan yang dilakukan pagi tadi. Didampingi anggota keluarga, Kapolda Jambi diberangkatkan dari Bandara Sultan Taha, Jambi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat komersial. Keputusan untuk menerbangkan Kapolda Jambi ke Jakarta usai pemantauan oleh Kapusdokes Polri, tim dokter RS Bayangkara Polda Jambi sebelumnya telah mengecek ulang kondisi kesehatan Kapolda Jambi dan korban kecelakaan heli lainnya dengan menurunkan dokter spesialis bedah, ortopedi hingga mata. Dokter spesialis yang dilibatkan, baik itu dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Jambi, juga alhamdulillah dibantu juga dari dokter spesialis yang ada dari rumah sakit daerah. Ya. Ada dokter bedah, nanti ada dokter ortopedi, dokter THT juga ada, dokter mata juga ada. Total ada berapa, Pak? Mungkin 1-8 spesialis. Ada kurang lebih 8 dokter spesialis dari Polri maupun dari RSUD. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini pasca evakuasi Kapolda Jambi dan rombongan, kita akan tersambung bersama Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV di kawasan Bandara Sultan Taha Jambi. Nanda, perawatan lanjutan apa yang dibutuhkan oleh Kapolda Jambi sehingga harus membutuhkan perawatan khusus dan dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta? Ya Ivo, kalau ditanya sebenarnya apa yang harus atau dilalui untuk perawatan untuk Kapolda Jambi saat ini adalah melihat dari luka dalam yang dialami oleh Kapolda Jambi saat ini. Karena informasi yang disampaikan bahwa selain luka di bagian lengan, di mana patah di bagian lengan kanan begitu, kami juga mendapatkan informasi dari Kopda Ahmad Nofrizal yang dimana ini adalah selaku yang melakukan evakuasi Kapolda Jambi yang menilai bahwa Kapolda Jambi ini mengalami luka selain di bagian lengan juga alami luka di bagian punggung yang dimana luka-luka ini dinilai cukup parah dan hal tersebut pun selaras dengan apa yang menjadi keputusan Kapusdokes dan juga Karumnit dari RS Bayangkara yang akhirnya memutuskan bahwa Kapolda Jambi akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Jakarta yakni Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan tadi untuk Kapolda Jambi beserta rombongan yang dimana selain dari Kapolda Jambi ini juga turut ikut istri dari Kapolda Jambi, kemudian juga ada ADC Kapolda yakni Bribtu Aditya yang dimana Bribtu Aditya ini juga menjadi salah satu korban dari peristiwa ini. Kemudian yang digunakan oleh Kapolda beserta rombongan ini menggunakan pesawat charter yang langsung dijatuhkan dari Jakarta, tadi lepas landas dari Bandara Sultan Taha ini sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Estimasi tiba nanti dari pesawat ini sekitar 20-30 menit yang mendarat di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan untuk saat ini memang 7
korban lainnya masih berada di RS Bayangkara. Tadi kami mendapatkan informasi juga dari Kabid Humas Polda Jambi, kemungkinan bisa saja dari ketujuh korban yang masih ada di RS Bayangkara ini juga bisa atau dirujuk ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Namun saat ini yang menjadi prioritas adalah Kapolda Jambi melihat dari luka-lukanya ini dirasa cukup parah begitu di bagian lengan maupun di bagian punggung, dan kita akan melihat apakah ada luka-luka lainnya khususnya luka dalam begitu ya, karena dari peristiwa yang terjadi pada hari Minggu kemarin ini tentunya merupakan peristiwa yang tidak bisa dilupakan, karena dari peristiwa mendarat darurat ini 7 atau 8 rombongan ini dinyatakan selamat namun alami luka-luka. Ivo. Baik, berarti selain luka di lengan bagian kanan, Kapolda Jambi saat ini juga menderita luka yang cukup parah di bagian punggung sehingga harus dirawat dan dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Jambi. Dan saudara, seorang pelajar dianiaya pengendara Rubicon dan kawanannya. Korban saat ini dirawat intensif di rumah sakit. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Berat pikiran. Plosa Citrus, daya semangat alam. Hisap, segarnya menembus kepala. Pikiran enteng dan lega. Plosa bisa kerok dan pijat. Masuk angin, mantap. Plosa Citrus. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Halo Indonesia, yuk bagiin cinta. Buat yang bingung bilangnya dan yang susah nyampeinnya. Yang kayak gini bisa damai. Sampein sayangmu dengan Pizza Heart dari Pizza Hut. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. nyatanya suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah.
Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. We'll create a statement and raise the world. We'll never colorful life, we'll love for all, no room for swell. We'll never colorful life, 'cause flying never goes out of style. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Saudara, seorang pelajar di Pesanggerahan Jakarta Selatan dianiaya. Sebelumnya korban dijemput pelaku dengan menggunakan mobil Rubicon berwarna hitam. Korban kemudian dibawa ke sebuah gang kosong dan langsung dianiaya. Akibatnya, korban mengalami luka serius di wajah dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Pelaku telah ditangkap dan ditahan di Polsek Pesanggerahan. Pelaku diketahui merupakan anak pejabat di Dirjen Pajak. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo turut mengomentari peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Para sedulur Banser dan para pecinta kedamaian, saya sungguh berempati dan amat prihatin dengan kejadian yang menimpa Mas David. Kekerasan atas nama apapun tidak dapat dibenarkan. Kami menghormati dan mendukung proses hukum. Doa kami untuk kesembuhan David. Gus @Yakut Komas @Shout tulis Justinus dalam akun media sosialnya. Sementara itu, polisi telah menetapkan Mario Dandi Satrio sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap seorang pelajar yang merupakan anak dari salah satu pengurus pusat JP Ansor. Kini pelaku pun telah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Saudara, untuk mengetahui perkembangan dari kasus penganiayaan terhadap seorang pelajar di Pesanggerahan, sudah terhubung jurnalis Kompas TV, Ferizka Ananda. Rizka, bagaimana proses hukum terhadap Mario Dandi Satrio yang menjadi pelaku penganiayaan kepada seorang pelajar di Pesanggerahan? Ya, selamat petang Ivo dan juga saudara. Untuk proses hukum dari pelaku dengan inisial MDS ini dari Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan pelaku MDS ini sebagai tersangka dan kemudian kini sudah ditahan oleh kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, pelaku MDS ini diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban dengan inisial D yang merupakan seorang pelajar dan kemudian kini kasusnya sedang bergulir begitu di Polres Jakarta Selatan. Nah, Polres Jakarta Selatan yang kini menangani kasus penganiayaan ini telah menetapkan MDS ini sebagai tersangka dan juga menahan pelaku. Tidak hanya pelaku yang ditahan juga namun satu unit mobil Jeep Rubicon yang digunakan oleh pelaku ketika membawa korban begitu dari rumah temannya ini kemudian dibawa ke sebuah gang kecil untuk kemudian mereka ini terlibat perdebatan begitu dan kemudian berakhir dengan penganiayaan yang dialami oleh korban D. Nah, kemudian di belakangan diketahui bahwa baik pelaku ataupun korban ini bukan anak
orang sembarangan, Ivo dan juga saudara, bahwa diketahui bahwa pelaku MDS ini merupakan anak dari pejabat Dirjen Pajak setingkat pejabat eselon 3 begitu di Kanwil Dirjen Pajak di Jakarta Selatan, dan kemudian korban ini dengan inisial D ini merupakan anak seorang pengurus pusat dari GP Ansor, sebuah organisasi kepemudaan. Nah, kemudian saat ini si korban ini dengan inisial D ini sedang mengalami perawatan begitu di sebuah rumah sakit, sebagaimana ia diketahui mengalami luka yang cukup parah di bagian wajah setelah terjadinya penganiayaan. Mari kita simak sejenak Ivo terkait dengan keterangan dari Polres Metro Jakarta Selatan berikut ini. Ungkapan kasus kekerasan terhadap anak, subsidiar kasus penganiayaan yang terjadi hari Senin ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Kemudian atas informasi tersebut, beberapa hari sebelum kejadian, tersangka mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada korban. Kemudian korban tidak menjawab dan tidak bisa bertemu. Akhirnya pada tanggal 20 Februari saksi A itu menghubungi lagi korban. Kalau misalkan kita bisa mengutip begitu pernyataan dari Polres Metro Jakarta Selatan ini, bagaimana kronologi tadi dijelaskan begitu oleh pihak kepolisian, bagaimana mulanya pelaku dengan inisial MDS ini mendatangi korban di rumah seorang temannya dengan inisial R, dan kemudian pelaku dan juga korban ini kemudian pelaku mencoba meminta klarifikasi begitu kepada korban terkait dengan permasalahan di antara keduanya ini terkait dengan seorang saksi dengan inisial A. Nah, kemudian setelah klarifikasi, kemudian mereka ini terjadi perdebatan begitu. Kemudian perdebatan ini berakhir dengan penganiayaan, bagaimana pelaku dengan inisial MDS ini menggunakan mobil Jeep Rubicon ini membawa korban ke sebuah gang, dan kemudian terjadilah di situ penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku MDS kepada korban D. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa korban D ini merupakan sedang berada di rumah temannya yang tadi inisial R ini, kemudian dilarikan oleh orang tua dari temannya ini ke rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan kemudian untuk mendapatkan perawatan. Kejadian ini tadi malam terjadi pada hari Senin malam pada pukul 8 malam, dan kemudian saat ini dari kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penahanan begitu kepada pelaku dengan inisial MDS ini dan satu buah unit mobil Rubicon yang dijadikan barang bukti sebagaimana digunakan oleh pelaku ketika membawa korban. Ivo. Ya, pelaku penganiayaan berinisial MDS sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, dan korban berinisial D ini sekarang sedang mendapatkan perawatan intensif karena mengalami luka yang cukup parah di bagian wajah. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Feriska Ananda. Dan Saudara, Kapolda Metro Jaya geram melihat anggotanya dibentak penagih utang. Kapolda meminta polisi lebih tegas kepada preman penagih utang. Karena saya mendidih itu, saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi, sedih hati saya itu. Bolak-balik yang debt collector macam itu. Jangan biarkan dia, lawan, tangkap. Jangan pakai lama. Ini Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Berat pikiran. Plosa Citrus, daya semangat alam. Hisap, segarnya menembus kepala. Pikiran enteng dan lega. Plosa bisa kerok dan pijat. Masuk angin, mantap. Plosa Citrus. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya.
Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang aku approve. Aku approve dan aku approve Pro. Aku approve, aku approve. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Saudara, aksi debt kolektor yang kerap meresahkan warga hingga berani membentak anggota polisi membuat geram Kapolda Metro Jaya. Perilaku premanisme ini akan segera ditindak tegas. Aksi premanisme debt kolektor mengambil paksa kendaraan serta melakukan pengancaman jadi perhatian Kapolda Metro Jaya. Perilaku para penagih utang sudah membuat geram. Pasalnya berani membentak anggota polisi.
Karena kerap meresahkan, Kapolda Metro Jaya memerintahkan kepada anggotanya untuk tak segan melakukan penindakan dan penangkapan. Ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil kalian. Datang ke kantor kami. Weh, mau selesai ke kantor kami. Apa itu? Gak ada urusan buat saya. Takut ini kalau orang bisa begini ya. Udah tinggal jalan. Lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi, sedih hati saya itu. Bolak-balik yang debt collector macam itu. Jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada ngomongnya kasar, termasuk yang order itu. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang, nggak boleh lagi. Aksi penagih utang yang memaki-maki anggota polisi terjadi saat perampasan mobil milik selebgram oleh penagih utang. Polisi saat ini masih mendalami laporan selebgram Clara Sinta serta mencari identitas penagih utang. Selain itu, aksi premanisme dengan membentak anggota Babin Kamtibmas juga diselidiki. Pada kejadian tersebut yang sempat viral, ya, itu ada dua hal peristiwa, ya, yang baik sudah dilaporkan ataupun di situ terlihat adanya seorang Babin Kamtibmas yang sedang melaksanakan tugas. Kebetulan pada saat di TKP ada Babin Kamtibmas memberikan suatu problem solver, ya, kemudian mendapatkan perlawanan dalam penugasannya, dan itu termasuk akan kita lakukan pendalaman. Sebelumnya seorang debt collector emosi dan membentak anggota polisi saat mengambil paksa mobil milik selebgram Clara Sinta. Aksi debt collector dilakukan usai menolak ajakan negosiasi di Polsek. Gak ada urusan. Sini Pak, panggil saya. Kantor RC. Ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil kalian. Datang ke kantor kami. Salah satu debt collector ini emosi dan menantang anggota polisi untuk datang ke kantornya saat ingin menengahi penarikan paksa mobil milik selebgram Clara Sinta. Puluhan orang debt collector yang datang ke apartemen Clara di Jakarta Selatan langsung merampas kunci mobil miliknya. Pada saat mobil hendak dibawa, Clara Sinta sebenarnya sempat mengajak pihak debt collector bernegosiasi di Polsek. Namun, debt collector malah menolak dan membentak anggota polisi. Polisi yang mengamankan itu udah mengarahkan kita untuk ke Polsek supaya yang menengahi itu pihak yang berwenang dan wajib aja gitu loh. Tapi pihak dari DC tersebut, oknum tersebut itu tidak mau menunggu dengan sabar karena kita benar-benar cuma minta waktu 1 jam aja loh Kak. Bentak polisi ya Mbak ya? Polisi dibentak itu gimana sih ceritanya yang polisinya itu? Nah itu kalau dibentaknya seperti yang terlampir di video ya. Itu karena pihak polisinya udah ngarahin kita untuk menyelesaikan di Polsek, tapi ya. Pihak oknum tersebut itu tidak menyetujui, nggak maunya diselesaikannya di yang langsung ngambil unitnya aja, dan setelah itu unitnya benar-benar tetap diambil paksa tanpa izin aku. Penarikan paksa mobil Clara Sinta ini karena nyatanya BPKB sudah digadaikan oleh mantan suaminya. Clara yang tak tahu menahu terkait hal ini pun langsung melaporkan ke Polda Metro Jaya. Tiba-tiba ya aku cek dong suratnya, ini asli atau enggak, karena kan sekarang kan banyak banget modus-modus penipuan ya. Saya cek dulu, emang bener, oh ini memang BPKB saya yang digadai. Dan sebelumnya saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah merasa menggadaikan apapun. Saya nggak pernah menggadaikan mobil saya, alhamdulillah. Terus saya cek dan saya minta kesediaan waktunya mereka untuk menunggu 1 jam. Sebelumnya saya udah pertegas di situ bahwa mobilnya boleh diambil aja kalau memang ternyata itu adalah memang barang yang memang digadaikan oleh pihak-pihak ya di belakang saya nggak bisa sebutkan, diambil, tapi tolong saya mau cek dulu 1 jam. Selain menangani kasus penarikan mobil selebgram Clara Sinta, polisi juga tengah mencari debt collector yang membentak anggota polisi. Saat ini, mobil Clara Sinta masih dibawa oleh debt collector. Ferdiansyah Marlupi, Kompas TV, Jakarta. Saudara, bagaimana arus lalu lintas pada sore hari ini? Kita segera tanyakan kepada petugas NTMC Polri, Ibda Syahara. Silakan dengan laporan Anda.
Selamat sore Ivo dan saudara, dengan saya Ibda Syahara. Saat ini kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini. Ada sejumlah titik yang akan kita pantau berdasarkan pertanyaan dari sahabat Kompas TV di Instagram. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari @devi_Vera. Mohon info lalin di Jalan Gatot Subroto arah Semanggi. Baik, langsung saja saudara, kita langsung pantau melalui CCTV kami, yaitu dari Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Selipi saat ini ramai, kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dihimbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan atau Cawang dan begitu pula arah sebaliknya, arus lalu lintasnya masih ramai, kondusif, lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light saja, selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Namun tetap diharapkan para pengendara untuk tetap berwaspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Yulia Rahayu 3. Mohon info tol Jagorawi arah Cawang ya. Baik saudara, langsung saja kita pantau melalui CCTV kami di kilometer 4500 Pondok Gede. Untuk arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke Jakarta, saat ini arus lalu lintasnya masih ramai, kondusif, lancar. Untuk kecepatannya dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 60 km per jam. Namun tetap kami himbau untuk para pengendara untuk selalu mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan juga patuhi aturan dalam berlalu lintas. Berikutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari @ditya754. Bagaimana arus lalu lintas Kampung Melayu arah Tebet? Baik, langsung saja kita pantau melalui CCTV kami di JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto, kali ini masih terpantau ramai, kondusif, lancar. Namun selalu dihimbau untuk para pengendara, kami informasikan juga untuk para pengendara di kawasan ini dilengkapi dengan kamera etele yang mana di kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang menggunakan dan juga menerapkan ganjil genap. Yang mana pada hari ini hanya kendaraan yang berplat nomor genap saja yang dapat melintasi di kawasan ini. Untuk kendaraan berplat nomor ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya. Dan juga harap para pengendara untuk tetap berwaspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan untuk yang terakhir ada pertanyaan dari @andriasari. Sore Pak Polisi, flyover arah Tebet Kuningan macet gaya? Langsung saja kita pantau dari CCTV JPU Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas dari Mampang yang akan menuju ke Menteng dan juga dari Menteng yang akan mengarah ke Mampang saat ini masih ramai, kondusif, lancar. Namun diperkirakan seiring berjalannya waktu akan terus mengalami peningkatan volume kendaraan mengingat sebentar lagi sudah memasuki jam pulang perkantoran. Dan juga kami himbau kepada pengendara, harap para pengendara untuk tetap berwaspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Demikian beberapa pertanyaan dari sahabat Kompas TV yang telah kami jawab. Bagi sahabat Kompas TV yang ingin mengetahui beragam informasi tentang arus lalu lintas, silahkan kirim pertanyaan melalui Twitter dan Instagram dengan mention ke @KompasTV, gunakan tagar info lalu lintas serta tagar NTMC menjawab. Demikian kembali ke info di studio Kompas TV. Terima kasih atas laporan Anda, Ibda Syahara. Melaporkan langsung. Dan saudara, 10 preman pengeroyok 2 korban di Cengkareng Timur, Jakarta Barat ditangkap polisi. Informasi ini kami hadirkan setelah jeda. Wuling Motors kembali hadir dalam perhelatan Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023 pada 16 hingga 26 Februari 2023. Pada acara tersebut, Wuling Motors meluncurkan mobil terbaru varian Alphaz, sebuah SUV dengan desain eksterior yang stylish, interior yang modern,
serta inovasi berkendara dalam satu produk. Meskipun berdimensi kompak, SUV ini bisa menampung hingga 5 penumpang dan memiliki kapasitas bagasi yang luas. Dilengkapi dengan teknologi canggih seperti Wuling Indonesian Command atau WIN dan Internet of Vehicle atau IOV, SUV Alphest ini hadir dalam 3 varian dan bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp209 juta. Selama pameran, pengunjung bisa mendapatkan penawaran khusus serta merasakan pengalaman berkendara langsung dengan 6 unit mobil test drive termasuk Alphest. Wuling, Drive for Better Life. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu, ngilangin gerah. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Saudara, akibat bocor dihantam ombak, kapal pembawa bahan pokok subsidi pemerintah karam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. 5 ABK dan 4 penumpang berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan dan para nelayan sekitar. Kapal Bahtera 2 karam usai diterjang ombak tinggi di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Kapal yang membawa bahan pokok subsidi pemerintah ini karam dihantam ombak saat perjalanan dari Pantai Marina tujuan Pulau Panggang. Menurut rencana, bahan pokok akan disalurkan untuk warga Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Sepuluh preman pengeroyokan 2 korban di Cengkareng Timur, Jakarta Barat ditangkap polisi. Dalam aksinya, pelaku juga menusuk korban. Ke-10 preman ditangkap polisi di sebuah indekos usai pesta miras di wilayah Johar, Jakarta Pusat. Polisi terus masih menyelidiki motif para pelaku pengeroyok dan yang menusuk korban.
Februari ya, dini hari ada beberapa sekelompok gerombolan preman yang berdasarkan informasi melakukan penganiayaan ataupun pengrusakan di lokasi. Sementara masih kita dalami dan sudah kita tindak lanjuti dari jajaran reskrim. Lebih kurang ada 10 orang yang sudah kita amankan. Saudara, usai sudah Indonesia Update hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.